Qadarullah, saya baru balik dari Kalimantan ini. Mungkin pernah lihat video saya terakhir. Waktu itu saya ngomong sama Pak Haji, di bulan 3 aku pastikan aku dapat 3 miliar. Masih ingat Pak Haji? Yeah. Ngomong di sini. Hari ini saya dapat omset 15 miliar. Tepuk tangan dong. Nah, Pak Kiai coba kasih kisi-kisinya, intinya Pak Kiai mempraktekin ilmunya Allah apa bisa cair Pak Kiai. Masya Allah. Mempraktekin ilmunya Allah apa Pak Kiai bisa cair. Coba sekali lagi dong, tepuk tangan dong. Semangat, 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 semangat. Dulu sebelum saya ke RDI, setiap hajat itu saya tipikal orang yang keras kalau minta sama Allah itu. Kayaknya harus dikabulkan banget. Nah, selepas dari RDI kemarin, saya kan awalnya pendapatan saya bilang kemarin minimal 1 miliar 1 bulan. Di saya meningkatkan upgrade tadi itu luar biasa. Anugerah yang saya dapat luar biasa Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Pak Haji, Pak Kiai tadi sepil sedikit Pak Haji. Bang Regi, baca tuh, cair 6M. Wow, cair 6M Pak Haji. Oh iya, tepuk tangan dong, yang paling kencang dong. Ya, Dahsyat sekali. Oke, kita langsung ke Pak Haji ya. boleh Pak Kiai, apa yang mau diobrolin buat motivasi tamu-tamu? Ayo dong, ayo Pak Kiai, tepuk tangan dong untuk Pak Kiai. Ayo, tepuk tangan buat Pak Kiai. Man, shoot man, Pak Kiai man, shoot. Kurang kenceng dong buat Pak Kiai. Ayo dong, kenceng dong, ya. Ayo bos, ayo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini peserta hari ini membludak nih istilahnya. Sampai keluar nih Pak Haji kalau lihat Pak Haji. Iya. Sekali lagi dong, tepuk tangan dong untuk Pak Kiai. Wow. Jadi gini, ini kedua kali saya kesini. Jadi kawan-kawan, sahabat saya semua, keluarga besar DIY di Bogor ini, yang pertama kita syukurin pada hari ini tidak semua orang beruntung hari ini bisa berkumpul di sini. Yang namanya pertemuan, perpisahan, hidup, mati, sehat, sakit tidak ada yang kebetulan. Kalau kata Pak Haji itu dari 50.000 tahun yang lalu sudah Allah catat kita harus berjumpa pada hari ini. Apa yang harus kita tangkap hari ini? Ada dua kemungkinan. Ada manfaatkah atau mudarat? Nah, maka dari itu niatkan hari ini untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qadarullah, saya baru balik dari Kalimantan ini. Mungkin pernah lihat video saya terakhir. Waktu itu saya ngomong sama Pak Haji, di bulan 3 aku pastikan aku dapat 3 miliar. Masih ingat Pak Haji? Yeah. Ngomong di sini. Hari ini saya dapat omset 15 miliar. Tepuk tangan dong. Nah, Pak Kiai coba kasih kisi-kisinya, intinya Pak Kiai mempraktekin ilmunya Allah apa bisa cair Pak Kiai. Masya Allah. Mempraktekin ilmunya Allah apa Pak Kiai bisa cair. Coba sekali lagi dong, tepuk tangan dong. Semangat, 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 semangat. Dulu sebelum saya ke RDI, setiap hajat itu saya tipikal orang yang keras kalau minta sama Allah itu. Kayaknya harus dikabulkan banget. Nah, selepas dari RDI kemarin, saya kan awalnya pendapatan saya bilang kemarin minimal 1 miliar 1 bulan. Di saya meningkatkan upgrade tadi itu luar biasa. Anugerah yang saya dapat luar biasa Pak Haji. Kebetulan saya dekat sama Mas Egi dan Pak Nur, saya sampai nelpon. Ternyata kata Pak Nur satu yang saya tangkap sampai hari ini, ternyata kita tuh harus satu frekuensi dengan Allah. Ya Bu dan Bapak yang saya hormatin pada hari ini, di saat kita meminta hajat kita lebih besar, kita sudah pantaskan diri atau belum? Nah, sudah pantas belum kita meminta itu? Kalau belum pantas di saat kita meminta, jangan main-main, akan ada anugerah dalam itu. Saya sampai mendapat anugerah itu ya disomasi lah ini. Ya pulang dari RDI itu kemarin alhamdulillah dapat anugerah. Dan saya koreksi, kenapa ya terjadi? Nah, saya kembalikan. Karena saya punya hajat yang besar, kepengen dapat 10 miliar setiap bulan. Karena kan upgrade nih, saya bilang, Ibu ibaratkan kita dari bangku SMA mau meningkatkan ke tempat kuliah, ini tantangan udah beda Pak. Pasti beda, begitu pula saya kemarin, alhamdulillah banyak yang dapat itu. Saya tetap merasa baik, ya Allah, Kau punya rencana indah dalam hidupku. Dan aku harus satu frekuensi denganmu. Dan ingat Bu, yang pada hari ini, kalau bisa nanti jangan nanya lagi sama Pak Haji, saya punya hutang sekian, udah basi. Nanti buka aja di YouTube bagaimana cara menyelesaikan. Nah, yang bikin kita tidak selesai hutang kita sampai hari karena terlalu fokus dengan hutangnya tadi. Terlalu fokus Pak, jangan Pak. Kita sibuk mengejar apa yang kita belum dapat tapi lupa mensyukuri apa yang Allah titipkan pada kita pada hari ini. Coba syukurin itu dulu. Makanya Pak Haji mengajarkan kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah sampai 99 kali. Kita tuh terlalu banyak memikirkan hutangnya. Coba Bapak pikirkan sejenak. Di saat Bapak pulang kerja, sampai ke rumah melihat anak Bapak sehat, istri Bapak sehat, anak Bapak bisa menegur Bapak dengan yang luar biasa. Kau lihat di rumah sakit Fatmawati ada berapa puluh anak yang dirawat sampai hari ini. Syukurin itu semua. Bagaimana stresnya orang tuanya tadi. Kita coba belajar mensyukuri itu tadi. Dari hal kecil dulu Pak. Anugerah yang Allah titipkan pada kita pada hari ini, Allah punya rencana indah.
Alhamdulillah tadi saya ditodong di tempat makan Pak Haji, ramai ngerumunin saya tadi Pak Haji. Nanya semua sharing. Saya bilang satu hal, saya pernah posting tuh, saya foto sama Pak Haji. Apabila anugerah itu hadir dalam hidup kita, meningkatkan kita takwa kepada Allah, syukurin karena tidak semua orang Allah dapatkan itu. Syukurin coba anugerah itu tadi. Jangan terlalu fokus dengan permasalahan Ibu, gak bakal pernah selesai. Tidak bakal pernah selesai. Kita dititipkan nyawa pada hari ini cuma Allah suruh dua, beriman dan berikhtiar. Allah tidak menyuruh kita menyelesaikan masalah tadi. Makin kau pikirkan masalah itu, makin jauh itu akan selesai. Kenapa saya bisa omset 15 miliar? Karena saya nggak mikirin itu. Karena tugasnya hanya ikhtiar. Hasil Allah yang menentukan. Dan saya minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, tak mungkin aku menjadi orang miskin karena aku terakhir dari hamba yang maha kaya. Dan saya pantaskan diri. Saya ngaji 15 juz satu hari. Pulang dari RDIY kemarin. Saya hajar 15 juz. Tepuk tangan dong. Lumayan. Cuman memang saya ini Fatimah Bu, Fayah tidur malam. Ya susah malam. Jadi memang, tapi saya memang belum kesampaian itu satu. Ya saya luar biasa Ibu bisa sampai mau matahari terbit 13 juz. Saya belum sampai di situ Bu. Kalau saya cicil Pak. Karena saya susah tidur malam. Saya tetap mandi jam 12, saya tahajud 2 dan seterusnya. Saya tahajud, witir, hajat, saya ngaji full sampai setengah jam sebelum azan. Habis itu saya istighfar di atas sejadah, terus itu paling dapat 5 sampai 7 juz. Tapi di setiap sholat fardu, selesai sholat fardu saya cicil 2 juz. Jadi kadang 17 juz, 15 juz satu hari. Saya cicil. Kita harus lihat kualitas diri kita dulu, kapasitas kita. Tapi kalau bisa, memang harus. Saya pernah bilang di video saya, lebih bagus kita dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Pak Haji bikin RDIY ini cuma satu, bukan soal hutang. Pak Haji ingin kita di padang mahsyar masuk surga bersama. Bukan soal hutang Pak. Keluar dari pintu itu saya jamin selesai semua hutang kita, asalkan kau yakin hutang itu selesai. Jangan dipikirin hutangnya, pikirkan kenapa. Ada tadi saya cerita sama ibu, Bu, semenjak ada masalah ini ibu semakin tada. Pak, saya nggak pernah sholat qobliyah ba'diyah semenjak ada hutang sholat. Nah bayangkan Pak. Saya yakin dan percaya bapak-bapak di sini semua jarang yang datang ke masjid setelah ada masalah mau ke masjid. Syukurin itu Pak. Karena kenapa? Ada hal yang simpel. Kadang kita naik motor nih Pak. Tiba-tiba kita lewat di depan masjid tuh, lihat orang sholat berjamaah, timbul rasa ingin untuk sholat berjamaah. Itu mahal harganya Pak. Kalau dipikir Allah banyak cara untuk kita lewat banyak jalan, kenapa harus lewat situ? Salahnya kita satu Bu, kita kurang pintar membaca pesan dari Allah. Allah tuh udah sering kasih Ibu pesan, tapi nggak dibaca. Allah tidak suruh kita membahas, tapi cukup kau baca. Kau harus tahu apa yang kau sampaikan tadi. Kita kurang cerdas membaca pesan itu. Jangan sampai Allah turunkan azab baru kita sadar. Azab itu yang tidak akan pernah sembuh. Mungkin ada saudaranya punya penyakit yang tidak sembuh, stroke udah 8 tahun. Bersyukur Pak dikasih sehat, pada hari cuma dikasih hutang. Kecil kok. Di sini ada yang punya hutang di atas 10 miliar? Nggak ada. Aduh, saya pernah bantu nyelesain teman sampai 300 M, selesai juga kok. Pak Haji kemarin temannya sampai 200 miliar Pak Haji, sampai dikasih Rubicon Pak Hajinya. Kenapa? Karena Pak Haji juga mengajar kita jangan fokus dengan masalah hutangnya tadi, jangan terlalu fokus Pak. Nanti Bapak stroke, hutang pun gak selesai. Kita semua laki-laki nih, semua berpotensi kena hepatitis, benar Pak ya? Tapi apa dulu yang memicunya? Bukan faktor makanan, pikiran. Apa yang kau ucapkan itu adalah doa. Apa yang kau sampaikan itu adalah doa. 90% otak ini akan mencerna Pak. Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang Allah sampaikan dalam diskusi, aku seperti apa yang kalian persangkakan. Sampai hari ini saya pernah bilang di video sebelumnya, tidak ada hadis maupun tafsir menjelaskan Rasulullah beserta sahabat pernah stroke, hepatitis, diabetes, kolesterol ginjal, gak pernah. Makanya kolesterol dulu semua Pak. Kari onta, kari kambing. Ini kita makan kari kambing dari tempat Pak Haji, langsung tumbuh kolesterol, disalahin kambingnya. Karena pikiran Bapak yang kemana-mana. Jangan Pak, jangan fokus dengan hutangnya. Coba fokus dengan bersyukurnya dulu. Bapak pulang ke rumah, lihat istri Bapak masih mau sholat, bersyukur Pak. Berapa banyak orang punya istri lontang-lantung keluar-keluar main sosalita. Itu jadi masalah. Ibu juga, syukurin Bu posisi kita pada hari ini. Kenapa Allah titipkan anugerah? Coba kita koreksi diri. Nah, mungkin karena begitu banyak dosa yang kita perbuat. Lebih bagus kita khawatir dengan dosa kita daripada kita nyaman dengan apa yang dititipkan, itu bahaya. Ya. Intinya satu yang sampaikan tadi, jangan sibuk mengejar apa yang belum didapat Pak. Syukurin dulu apa yang ada pada hari ini. Banyak-banyak bersyukur Pak. Berapa banyak orang hari ini pengen ke RDIY, banyak tuh yang ngechat saya tuh. Banyak Pak, saya pengen datang Pak Ustadz. Nah, alhamdulillah saya dapat ide nih kan. Habis lebaran saya udah ngomong sama Egi, insya Allah Allah berikan saya rezeki yang berlimpah. Saya pengen nanti warga Jambi bisa fasilitasi satu mobil tuh bus ke sini, saya bilang nanti di Jambi tuh saya full. Saya bilang itikaf kita bareng nanti. Saya tinggal ngubungi teman saya tuh yang punya Family Raya. Ibu tahu kan Om Reno? Saya tinggal pinjam mobilnya Family Raya. Hitung berapa? 3 hari kita itikaf bareng di sini. Karena kenapa? Saya merasa RDIY ini adalah rumah saya juga Pak. Saya tuh suka rindu dengan anak-anak itu. Kemarin alhamdulillah. Tapi yang bikin saya, jadi gini, saya ceritain soal 15 miliar kemarin. Jadi saya setelah kontrak perusahaan ini, sebuah koperasi ini uangnya masih sama perusahaan. Kayaknya ada ngegantung nih, saya kontak lah Pak Nur, gimana ya? Udah kirim nama antum, bin atau siapa, terus saya transfer ke RDIY. Itu didoain anak yatim kurung berapa hari yang lalu itu. Wah, hajatnya terkabul, cair 15 miliar dalam minggu ini. Itu ada tuh saya posting tuh. Setelah itu video, besok malamnya saya dipanggil orang perusahaan. Pak Panezar, bisa jumpa kita? Wah nih, main-main ya. Jumpa, alhamdulillah tadi cair.
Nah intinya apa? Kenapa memang Pak Haji menyarankan kita ke anak yatim itu? Kita kadang doa kita tuh masih setengah Pak. Paksalah keluarkan uang tadi. Jangan taruh pelit kita untuk hal-hal seperti itu. Kenapa kita harus bukan menyantuni anak yatim Pak ya? Kalau menyantuni itu kasar bahasanya, saya kurang suka. Sering kejadian orang menyantuni anak yatim, akhirnya di setiap acara anak yatim piatu tuh sering jadi aksesoris. Jadi ada anak yatim ini dijemput pakai mobil pickup panas-panas. Lihat Pak Haji lo, pakai Elf, kadang mentok-mentok pakai Alphard. Kemarin luar biasa tepuk tangan Bapak Haji diumrohkannya anak yatimnya. Waduh. Itu sampai istri saya pun nangis bilang gitu. Nah, kita jangan kalah sama Pak Haji. Minimal warga kita nih yatim piatu kita umrohkan. Alhamdulillah, mungkin ada berteman sama saya di TikTok. Saya pulang dari RDI kemarin, saya langsung bikin program. Kami bikin yayasan namanya mengasihi 1000 anak yatim. Sudah berjalan dari hari ini. Alhamdulillah, sudah jalan. Itu saya dapat setelah pulang dari RDI. Ada apa dengan RDI Pak? Nah, dan tidak ada yang kebetulan Bu. Saya berharap satu, mulai hari ini jangan fokus dengan permasalahan, syukurin Pak. Jangan lagi nanya Pak Haji saya punya utang sekian, bagaimana menyelesaikan? Itu udah dari RDI dibentuk, itu aja pertanyaannya. Sampai bosan Pak, jujur ya. Setiap kali saya lihat video itu, saya yakin dan percaya yang disampaikan Pak Haji itu juga cuman. Ya Pak Haji ya? Yeah. Itu aja. Kenapa masih Bapak tanyakan? Kenapa setiap Bapak menanyakan itu makin jauh Bapak untuk menyelesaikan masalah itu? Setiap Bapak menanyakan hutang piutang dengan Pak Haji, itu pertanda itu makin jauh itu masalah itu akan selesai. Jangan Pak. Seharusnya Bapak itu cerita Pak Haji, alhamdulillah saya ketemu Pak Haji hari ini Pak Haji, selesailah masalahku. Mulai hari ini bilang sama masalah, hei kau datang dalam hidupku terlalu kecil karena kuasa Allah lebih besar. Coba seperti itu Pak. Kecil. Kenapa saya bilang seperti itu? Sebelum satu permasalahan ini hadir ada 1000 masalah nggak yang Allah selesaikan? Kenapa Bapak harus menyerah dengan satu masalah itu? Ada 1000 Bu yang kemarin Allah selesaikan, tuntas nggak? Selesai. Kenapa menyerah dengan satu masalah sampai cerita dengan Pak Haji? Di mananya kita tadi? Itu yang menunjukkan kita kurang bersyukur Allah kasih kita anugerah. Makanya gak selesai utang Bapak Ibu dapat dari ini. Gak bakal selesai karena terlalu banyak protesnya dalam permasalahan tadi. Pantaskan dulu diri kita Pak. Untuk yang laki-laki, ayo sholat jamaah Pak. Bulan puasa ini bulan baik, saatnya memperbaiki diri Pak. Jangan pikir hutangnya, saya yakin selesai kok itu. Demi Allah saya bilang selesai semua hutang kita di ruangan ini. Pak ini bulan baik, hari baik loh. Allah kasih kita kesempatan bisa berkumpul, kita ijab dengan 100 anak yatim lagi tahajud. Tolong husu, jangan dipakai rekam-rekam. Saya paling nggak suka itu. Saya waktu yang tahun kemarin yang saya kesini saya sampai marahin Pak. Allah itu pengen kita husu datang ke sini. Ada 100-an orang yang pengen bisa hijab di sini. Bapak sibuk main handphone. Sia-sia Bapak datang sini. Saya bilang nggak ada Pak. Ayo kita fokus di sini untuk memperbaiki diri. Jangan dikejar dunianya Pak. Udah pasti selesai kok masalah itu. Ingat permasalahan itu hadir karena Allah yang mendatangkan. Berarti Allah punya kuasa untuk menyelesaikan. Kenapa Bapak pikir pusing? Makin Bapak pikir makin jauh itu akan selesai. Enjoy aja. Nyatanya selesai kan? Makanya saya bilang tadi 1000 permasalahan terdahulu. Masa nggak bisa ngalahin yang sekarang sih? Kita ini hanya menghadapi satu semut yang sedikit besar lah Pak. Tapi ada 1000 semut yang kemarin Allah tuntaskan. Coba pikirkan itu. Syukurin, ya Allah pasti selesai kok. Ingat, apa yang kita ucapkan itu adalah doa Pak. Saya tuh sampai bosan di-tag lagi sama Pak Nur. Itu lihat tuh Pak Kiai. Ditanya lagi masalah hutang lagi nih orang. Bosan nggak kira-kira Bu? Kalau Ibu pengen selesaikan hutang, lihat di video Pak Haji banyak. Pak Haji pun benar jujur aja. Kok kalau jadi Pak Haji udah bosan, pura-pura usah jawab aja lah. Benar Bu, Bapak dan Bapak yang merasa punya hutang sampai hari, yakinlah itu akan selesai. Tugas Bapak cuma satu. Bapak baca soal Al-Araf ayat 96. Kan ku berikan rezeki dari langit dan bumi kalau kau meningkatkan ketakwaan kepadaku. Tugas kita hanya takwa Pak. Makanya Pak Haji bilang bikin takjub Allah. Dulu saya sudah bangga dengan ngaji saya 1 hari 1 juz. Pada sombong kali saya tuh wadewa juz loh. Setelah Bapak Haji, wajarlah pendapatan 9 ngajinya cuma 1 juz. Mulai ku hajar 10. Memang Bu awal-awal Bu, mabuk saya tengah malam tuh Bu. Pak ini pengalaman saya Pak, saya sampaikan dalam perjumpaan. Pertama kali saya nyoba, saya bangun jam 12 mandi, ya biasalah mandi jam 12 saya mandi tuh. Ngaji saya Pak, tuh, jam 3 mata sudah kunang-kunang Pak. Itu lihat alif itu sudah 3 tuh. Udah gak kebaca. Nah, saya bikin jus kan, tuh bakar roti, makan roti, ngaji lagi lanjut. Perjuangan tuh Pak. Saya tanya sama guru saya, itu Allah telah mencatat kita ngaji 12 juz kalau Pak mau tahu. Karena kita berikhtiar untuk membaca Quran, itu yang Pak Haji minta, bukan soal 12 juznya. Tapi kalau mau buka Al-Quran pada hari, itulah hidayah terbesar dalam hidup kita. Loh, itu hidayah Bu. Tadi saya ada lagi ketemu sama ibu-ibu. Saya semenjak ada masalah ini Pak Kiai, mau aku buka Al-Quran. Saya ngebayangin udah setebal apa debu di Al-Quran itu. Bayangin Pak, sebenarnya bukan soal 12 juznya Pak. Tapi kok kita mau buka, itu mahal harganya bos. Mahal harganya itu. Tidak semua orang Allah kasih hidayah bisa membaca Quran pada hari ini. Ini bulan baik Pak. Terus nanti 10 hari menjelang Idul Fitri, ayo bareng-bareng kita menjemput Lailatul Qadar Pak. Manfaatkan malam itu, jangan tidur. Saya kalau sudah malam Lailatul Qadar itu sehari bisa sampai khatam. Saya hajar untuk ibadah. Dan saya nggak mau tidur. Rugi Pak. Kalau Bapak nggak percaya praktekin lah nanti. Habis Lebaran Pak, Masya Allah Pak. Allah akan berikan lebih dari apa yang kita minta. Ayo menyambut bareng-bareng. Insya Allah setiap tahun dapat lah. Kalau saya tuh Lailatul Qadar itu 10 hari sebelum Idul Fitri ini fokus Bu ngaji Bu. Habis tadi jangan tidur. Kalau perlu ngopi Pak. Ikhtiarnya Allah pengen lihat. Oh Bapak bikin kopi kayak atau apa. Ngaji. Kalau misalnya kunang-kunang nih Pak ngaji ya.
Bu, kapasitas orang berbeda-beda makomnya, Bu. Ibu bisa tembus 13 juz, Bapak paling tembus 3 juz, tapi dengan kesungguhan hati Bapak ngaji 3 juz, Allah catat Bapak punya niat 12 juz, Pak. Allah catat kok. Pernah dengar ada orang mau sedekah Jumat, niat udah punya duit 100 ribu nih, tiba-tiba sampai ke masjid duit itu nggak kebawa. Pulang ke rumah uangnya dipakai sama istri buat belanja. Demi Allah saya bilang, Allah catat kita sudah sedekah 100 ribu pada hari itu. Karena niat kita sudah ke sana. Karena tidak semua orang Allah berikan niat seperti itu, Pak. Coba syukurin dari hal seperti itu. Niatin untuk memperbaiki diri. Makanya saya bilang lebih bagus dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Paksa, Pak. Datang ke masjid yang laki-laki kalau hidupnya mau berubah, Pak, cukup satu, Pak, datang ke masjid sholat. Cukup datang satu. 15 menit. Nah, saya dapat amalan lagi. Saya semenjak pulang dari RDI, kalau dulu saya ke masjid itu pas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang saya ke masjid. Sekarang semenjak pulang dari RDI, saya 15 menit sebelum sholat sudah ada di atas jadah. Itu dampak yang luar biasa. Dan semenjak di RDI kualitas iman saya makin meningkat, saya sudah mulai rajin sholat tahiyatul masjid, bukan qobliyah badiah lagi. Saya tidak meninggalkan, Pak, tahiyatul masjid itu 5 waktu, tidak pernah tinggal lagi sekarang. Rugi sampai saya tinggal itu, karena saya merasa gini, Pak Haji, kayak sepertinya kita diundang sama gubernur, ketemu pejabat, kita kan nunggu tuh. Waduh, itu kan sampai setengah jam, 15 menit kadang kita nunggu baru bisa jumpa. Coba kita seperti itu dengan Allah. Sebelum Allah panggil, Pak, kita sudah sholat tahiyatul masjid, duduk kita di atas jadah tadi istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, terus saya beberapa minggu yang lalu seperti dapat apa ya, hidayah luar biasa. Saya dapat trik bagaimana sholat saya bisa khusyuk. Saya kan kalau sholat, ya Allah, kasih aku petunjuk agar sholat aku semakin khusyuk dan berkualitas. Nah, waktu tahajud tiba-tiba terlintas. Saya seperti, dan ini saya tidak dapat dari mana-mana versi saya. Jadi saya kalau sholat, saya pegang jantung saya, ya Allah ya Rabb, seandainya ini sholat terakhirku, tolong husukkan sholatku ini dan wafatkan aku dalam keadaan terbaik. Al-Fatihah. Terus saya baca surat An-Nas. Ternyata, Bu, semakin husuk saya sholat sampai yang saya ingat itu hanya kematian. Ternyata saya pernah saya baca, pernah dengar ceramah, tak lupa ulama siapa, almarhum Tun MZ kalau tidak salah. Kalau mau sholat itu husuk, anggap itu sholat terakhir. Pernah dengar Pak? Kita harus berpikir bahwa besok kita mati. Nah, jadi saya kalau sholat sekarang itu saya anggap itu sholat terakhir. Kalau mati ya sudah, berarti husnul khotimah, gitu aja. Ya Allah, ini seandainya ini sholat terakhirku, tolong kau husukkan sholat ini, ya Allah. Aku ingin kuburan itu menjadi tempat terindah dalam hidupku. Al-Fatihah. Wih, itu, Bu, baca Al-Fatihah saya nangis sampai ruku tuh saya nangis. Pokok sepanjang jalan tuh ingat aja gitu. Sampai saya pernah, ini Masya Allah ya, pernah saya waktu itu sholat subuh berjamaah di masjid. Pas saya ngucap asyhadu alla ilaha, itu seperti ini gimana ya ucapnya? Seperti ngerasa itu ada Rasulullah dan ada Allah, seperti kayak saya lagi di sidang. Itu gemeter sampai ngangkat itu tuh. Sampai imam itu baca doa, saya nggak sadar saya masih di posisi itu, Bu. Sampai nangis, sampai keluar mata itu. Ternyata itu nikmatnya dalam sholat. Yuk, perbaiki kualitas sholat kita. Pak, bukan soal sholatnya, terus wudhunya perbaikin. Saya lihat beberapa, saya pantau kawan-kawan kita ngambil wudhu terlalu buru-buru, Pak. Udah kayak mau balapan aja Valentino Rossi sama Marcos. Sholat itu bukan soal ruku dan sujudnya, tapi persiapan kita mau sholat tadi sudah benar atau belum. Pakaian terbaik. Kita laki-laki kalau bisa pakai parfum atau apa. Fasilitas, Pak, aksesoris untuk ibadah tuh apa aja sih? Bapak kalau diundang sama gubernur, besok jumpa sama gubernur, Bapak malah udah milih baju tuh. Besok pakai baju ini, parfumnya ini. Nah, jumpa manusia ciptaan Tuhan, Pak, masa jumpa sama Allah Bapak masih petantang-petenteng, tidak dalam keadaan yang benar. Koreksi hidup kita. Kalau ada yang salah dengan hidup kita, ada yang salah cara kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari wudu. Jatuh kalau wudu, Pak, di saat saya cuci tangan aja, ya Allah, ringankan tanganku untuk selalu berbagi dan memberi, jangan sampai tangan makan hak orang lain. Ya Allah, di saat cuci kaki, ya Allah, kaki ini jangan pernah melangkah ke tempat maksiat, untuk tempat langkah yang terbaik, ya Allah. Dengan doa, khusyuk, sholat pun nikmatin. Jangan sibuk chat handphone. Saya lihat, Pak, handphone ini sarang maksiat loh. Saya pun, saya sudah pernah bilang kemarin di video sebelumnya, saya tuh kalau bangun tidur saya nggak pernah megang handphone. Handphone tuh hanya untuk alarm aja kalau bablas. Jadi bangun tidur sama seperti Pak Haji ajarkan. Kalau saya pakai doa kali kan, saya bangun tidur, ya Allah ya Rabb, terima kasih Engkau izinkan aku bangun pada hari ini. Aku yakin dan percaya banyak orang yang terbangun dalam keadaan tidak sadar. Kau berikan aku kesadaran, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan yang terbaik. Jadikan aku hambamu yang kaya raya, berkah dunia dan akhirat, penghasilanku minimal 10 miliar sebulan, tanpa aku harus mikir capek, ngeluh, komen, terserah bagaimana caramu. Karena Kau perintahkan aku hanya berikhtiar, hasil Kau yang menentukan. Al-Fatihah. Udah tercapai, Bu. Karena aku bilang minimal 10 miliar, Allah kasih 15 miliar. Kasih Tepuk tangan dong. Bangun tidur jangan pencet handphone. Ini bapak-bapak nih biasa nih, yang banyak kerjaannya bangun tidur tiba-tiba buka handphone. Soalnya buka handphone masalah lagi, Pak, besok bisa tidak dibayar setorannya. Itu seharian hidup bapak gak bakal pun. Bener gak? Itu seharian mikirin untuk hutang aja gak bakal. Begitu pula ibu-ibu yang lagi masalah, lagi bangun tidur terbuka lagi Facebook, soalnya terlihat foto mantan. Kok mantap, dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus, disimpan. Nauzubillah min dzalik. Pak, handphone itu sarang maksiat. Saya sampaikan, handphone itu sarangnya maksiat. Apapun itu, manfaatkan teknologi itu hal-hal positif, simpan tentang kajian-kajian. Manfaatkan teknologi tadi, Pak. Seperti Pak Haji, ada YouTube RDI, banyak-banyak lihat yang seperti itu. Yuk, perbaikin. Kalau kita mau kaya, pantas nggak kita kaya?
Orang banyak ngehubungin saya, Pak, kayak aku pengen kayak punya ini, punya. Saya cuma satu jawab, kau sudah pantas belum kaya? Itu ya saya jawab, sudah pantas belum Bapak dan Ibu untuk kaya? Udah pantas belum Allah menyelesaikan hutang kita? Koreksi, bagaimana sholat kita? Bagaimana wudhu kita? Bapak berapa hari? Bapak sholawatnya berapa kali? Di sini ada yang sholawat sampai 10.000 sehari? Ada nggak yang sholat 10.000 sehari? 10.000 Pak sehari? Apa yang Bapak rasakan? Hah? Tenang Pak, sama. Saya sholawat 10.000 sehari Pak. Istighfar saya 10.000 sehari. Kenapa? Berarti belum lagi yang lain-lain. Dalam satu hari saya tuh 90% sudah untuk ibadah. Wajar nggak Allah kasih dunia? Bapak kalau nggak percaya, lihat di Arab Saudi sama Dubai. Nggak ada yang kayak kita kerjanya Pak. Pergi petang pulang tunggang langgang, tinggal anak istri 2 bulan tak pulang-pulang. Pulang-pulang kawin lagi kadang. Apa nih? Saya pernah waktu saya tanya Pak, apa amalan mereka sehari bisa ngaji 15 juz. Kan Allah mengatakan, apabila di daerah di suatu tempat itu mereka meningkatkan ketakwaan kepada aku, kan kuberikan rezeki yang melimpah dari atas langit dan bumi. Berarti tugas kita hanya beriman Pak. Lihat di Dubai itu, mana ada yang kerja? Tapi jangan salah, Bapak ajak ngomong sambil ngaji dia tuh Pak. Ya. Siapa yang kemarin pulang haji umroh, lihat tuh di Mekah, yang tukang jahit, tukang apa aja, itu ngaji Bu, hafal mereka itu. Karena kenapa? Mereka hanya untuk Allah semata Pak. Terus Bapak, kalau hutangnya mau selesai, masalahnya mau selesai, Bapak niatkan hijrah itu bukan karena ada hutangnya tadi. Ya Allah, atas dasar ridhomu. Bapak sedekah jangan mengharapkan pujian manusia Pak, minta ridho Allah. Kayak tadi Bang Egy bilang, tingkatkan ketakwaan, mohon ridho Allah. Gak ada yang lain Bu. Tugas kita hanya ikhtiar sampai hari ini. Jangan lagi pikirin menyelesaikan masalah Pak, itu tugas Allah Pak. Kita ini kadang kalau kata Pak Haji itu kayak Tuhan kecil, ya Pak Haji ya. Tuhan kecil itu kan udah kayak prasangka aja. Kayaknya nggak selesai nih. Aduh berat nih. Aduh Pak. Jangan mengambil peran Allah, jangan. Saya sampai hari prasangka baik aja dengan Allah. Mulai hari ini jangan pikirkan hutangnya, Bapak cukup pikirkan bagaimana Bapak meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yuk, yang belum ke masjid datang ke masjid. Kalau Bapak bingung bagaimana cara berubah hidup, berawal dari masjid Pak. Ramaikan masjid itu. Jangan cuma di RDI Bapak berjamaah, di kampung itu Bapak rubahlah. Kita tidak bisa menuntut lingkungan kita berubah, tapi rubahlah diri kita. Lingkungan pasti mengikuti. Pasti Bu. Yang ibu-ibu ya silakan. Terus yang kedua amalan yang saya lakukan, sedekah subuh. Sesepit-sepitnya Pak, kita untuk sedekah itu harus punya target. Harus punya target. Kayak Pak Haji ini punya anak yatim hampir 2.000. Pak Haji itu sudah tahu pengeluarannya sekian. Sudah tahu semua manajemen. Nah, Bapak harus seperti itu juga. Bikin target, sedekah subuh minimal sehari 100.000. Kalau hajatnya besar. Sedekah Jumat harus lebih besar daripada sedekah subuh tadi. Kalau saya masih ingat pesan Pak Haji itu, dikali 14 ya Pak Haji dengan makanan kesukaan kita. Apa? Paksa Pak. Bapak tahu itu di akhirat mereka ngomong sama Allah, minta diturunkan ke bumi Pak, walau hanya 1 detik untuk bersedekah. Bersyukur hari ini kami ingatkan kembali bersedekah Pak. Tapi satu hal lagi, ada amalan yang lebih tinggi dari bersedekah, umroh, naik haji dan zakat. Apa itu? Menerima takdir Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Surah Al-Kahfi ayat 10. Ikhlas Pak, nerima takdir Allah Pak. Yang bikin kita hari ini masalah tak kelar-kelar karena kita ngerutuk dengan Allah, sibuk dengan protes tapi tak mau ngikutin prosesnya. Banyak protes kita tuh Pak. Ya Allah kok kayak gini. Bayangin Pak, 360 hari Allah kasih kita sehat, cuma 3 hari kita sakit, langsung ngomong, ya Allah cobaan apa ini? 27 hari ibu penghasilannya bagus, 3 hari arisan ibu tidak keluar, langsung ngomong, ya Allah kau ini tidak adil. Na'udzubillah min zalik. Pak, Bu, berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, coba hitung berapa banyak tidak kita syukuri pada hari. Kita ini hanya satu Pak, kurangnya rasa bersyukur, makanya Allah kasih kita hutang sampai hari ini. Coba Bapak lihat anak Bapak sehat, tubuh Bapak sehat, Bapak lihat tuh di rumah sakit ada cuci darah, kena ginjal, uangnya 200 miliar, tapi cuci darah mau di posisi kayak gitu. Kalau kami ambil apa? Makanya saya sampaikan, rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Ini kita kumpulin Bu, kita kerja karena nggak pulang-pulang, kita punya usaha, kita kumpulkan uang, itu adalah rezeki yang paling rendah Pak. Rezeki yang paling tinggi itu kesehatan. Sehat, syukurin dari itu. Berdoa samalah, ya Allah ya Rabb, terima kasih kau berikan aku kesehatan ya Allah, tapi tolong ya Allah, bila ikhtiarku saat ini belum juga kau kabulkan hajat-hajatku atas dasar anugerah yang kau berikan aku petunjuk bagaimana lagi cara kau memohon berikhtiar agar esok pagi kau selesaikan anugerahku ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekalipun mustahil di mana-mana. Coba kayak gitu. Pernah belum kayak gitu? Ini ya Allah, hutang tidak selesai-selesai ya Allah. Mana dia bilang itu. Sampai bingung Bapak tua berdoa. Saya yakin lah tuh. Sampai bingung apa yang mau diminta lagi sama Allah tuh, karena udah banyak diminta. Makanya tadi Egy bilang udah nulis hajat banyak sampai kertasnya double. Udah nggak level. Orang RDI nggak kayak gitu Pak. Orang RDI itu Pak banyaknya bersyukur. Alhamdulillah ya Allah kau kasih aku anugerah. Aku yakin kau punya rencana indah untuk hidupku ya Allah. Dengan anugerah ini ya Allah, alhamdulillah aku semakin taat, aku bisa sholat qobliyah, aku bisa tahajud, aku bisa ngaji. Atas dasar anugerah ini aku yakin anugerah ini yang menghantarkan untuk menjadi lebih baik, dan aku minta kepadamu tolong kau selesaikan anugerah ini ya Allah. Karena engkau yang menghadirkan, aku yakin engkau akan menyelesaikan. Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah akan selesaikan Pak, asal kau yakin kalau aku akan menyelesaikan. Kau syukurin dulu anugerah ini. Ini datang, aduh masalah lagi. Aduh kemana menyelesaikannya? Wajar nggak selesai? Ucapan adalah doa. Ucapan itu doa loh Pak. Makanya kalau anak kita tantrum atau apa, jangan Pak. Tuh, tadi kita punya anak kecil, saya nggak pernah marahin anak saya Pak. Jadi Pak hafal Quran semua anak saya. Nggak pernah saya marahin. Kenapa kita harus marah sama anak-anak? Dia belum dihisap Pak. Ini kita yang sudah dihisap kok marah saya belum dihisap. Kurang ajar lagi kadang-kadang. Anak kecil itu belum dihisap, kenapa kita marahin? Coba Pak koreksi. Kalau bapak, ibu punya anak, kalau pengen anaknya soleh dan soleha, perbaikin bapak dulu, udah soleha dan soleha belum? Otomatis anaknya pasti jadi anak yang baik, kalau bapaknya baik. Ingat Pak, hidup kita di dunia ibaratkan melempar bola pada tembok. Kalau lempar bola itu kencang, balik dia kencang. Kalau lempar bola itu pelan, balik dia pelan. Kalau kau lempar baik, demi Allah saya bilang, akan lebih baik hidup kita. Tapi kalau kau lempar buruk Pak, na'udzubillah min zalik. Kadang lebih buruk yang kita dapatkan. Mulai hari ini, jangan fokus dengan masalah, fokus dengan rasa bersyukurnya Pak. Di sini ada yang umur sudah di atas 60 tahun. 60 Pak? Berapa Pak? 60 berapa? 64 udah bonus 1 tahun dari umur Nabi itu. Ada yang lebih dari itu, ada 70 Pak? Berapa Pak? Wah banyak kali bonusnya Pak. Allah punya rencana apa? Bapak dikasih umur panjang karena ada sesuatu yang Bapak bawa bekal untuk kematian. Bapak jangan fokus lagi dengan dunia. Untuk kawan-kawan saya di atas 60 tahun, fokus mempersiapkan tanah itu menjadi tempat terindah dalam hidup. Banyak-banyak istighfar. Allah punya rencana loh. Ngapain kita hidup lama-lama di dunia kalau kita hanya bikin dosa? Iya kan? Maka minta sama Allah, ya Allah berikan aku umur yang bermanfaat agar punya manfaat untuk orang banyak. Selagi Bu, saya itu setiap hari kalau tahajud mintanya mati. Gak ada saya minta lagi yang lain. Saya bilang, ya Allah ya Rabb, bila amalku telah cukup pada saat ini untuk kau masukkan aku ke surga Firdausmu, jangan kau tunda walau hanya 1 detik pun. Segera kau cabut nyawa ini daripada besok aku bikin dosa. Karena kematian adalah mimpi orang mukmin Pak. Jangan Bapak takutin. Karena mati itu bukan nomor urut tapi nomor cabut. Umur muda belum tentu panjang umur, umur tua belum tentu cepat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah seminggu 3 kali cuci darah divonis dokter 3 tahun lagi meninggal dunia. Dia yang vonis duluan meninggal daripada yang tervonis. Ada anak-anak bangga umur 32 tahun, badanku sehat, naik motor kebut-kebutan ditabrak mobil trapel, mati di tempat. Meninggal itu syaratnya tidak mesti harus tua dan tidak mesti harus sakit. Karena itu nomor cabut Pak. Dikoncang nomor kita di ruangan ini. Belum juga kita istiqomah. Bersyukur Pak, di RDI kita diajarkan istiqomah. Coba dilihat makna dari RDI itu bukan soal menyelesaikan hutang. Itu baca itu hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Itu agar kita istiqomah, fokus ke situ. Jangan fokus dijual aset itu tadi, jangan fokus nyicilnya tadi, fokus istiqomahnya. Itu maksud Pak Haji tadi. Tolong ditelaah dengan hal positif. Kenapa kalau Bapak beranggapan ini? Karena Bapak dan Ibu difikirkannya hutang yang difikirkan, bukan pikir bagaimana istiqomahnya. Tugas kita hanya 2 Bapak Ibu di ruangan ini, beriman dan bertakwa, ditambah dengan berikhtiar. Perbanyak ikhtiar kita tadi Pak. Ngomong sama Allah, ya Allah ya Rabb, bila dengan ikhtiarku saat ini juga belum dapat kau kabulkan hajat-hajatku, berikan aku petunjuk ya Rabb. Bagaimana cara aku memohon ikhtiar kau ijabah hajat-hajatku ya Allah? Karena hanya kepada Engkau aku meminta, hanya kepada Engkau aku memohon, dan hanya kepada Engkau lah aku manjatkan doa. Karena Engkau lah harapan terakhir dalam hidupku, dan aku tak ingin lagi berharap dengan manusia. Karena aku yakin detik ini juga kalau Kau telah berkehendak, takkan ada kekuatan bisa menghalangi ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Coba seperti itu berdoa Pak. Ini ndak ya Allah. Kemana aku nyari lagi duit untuk selesaikan hutangnya Allah? Murtad secara perlahan karena tidak percaya dengan kuasa Allah. Benar gak? Pak jangan main-main Pak. Itulah yang namanya kita tuh zolim kepada Allah itu Pak. Kita tidak yakin Pak Allah itu bisa semua, tapi Allah satu yang tidak bisa apa? Allah tidak bisa ingkar janji. Itu saya sampaikan. Allah itu tidak bisa ingkar janji. Terus tutup di doa kita tadi, ya Allah ya Rabb, aku yakin dan percaya akan ada hari di mana aku menangis bukan karena ujian dan cobaan lagi Kau berikan pada diriku, tapi karena Kau ijabah doa-doaku, bahkan yang Kau beri lebih daripada yang Kau pinta. Al-Fatihah. Coba seperti itu berdoa. Kan timbul keyakinan Allah akan kabulkan hajat kita. Pasti selesai Pak, pasti tuntas, pasti selesai Pak. Kalau Allah sudah berkehendak Pak, gampang. Allah merubah malam menjadi siang itu sangat mudah. Masa Allah nggak bisa merubah hidup kita yang penuh dosa itu jadi lebih baik? Tak mungkin Pak. Langit sampai hari ini tidak berarti yang tidak pernah jatuh langit ini. Orang manusia bangun gedung 12 tingkat bisa runtuh. Kenapa? Karena Allah ingin kita melihat bahwa aku punya kekuatan untuk merubah hidupmu. Cukup kau yakin kepada aku, minta sama aku. Tapi jangan mengeluh dengan Allah itu. Saya lihat itu terbanyak ngeluhnya. Masalah yang kita hadapin pada hari, ya Allah yakin kita bisa melaluinya Pak. Allah percaya kita bisa menyelesaikannya dan itu akan selesai. Jadi apa alasan kita menyerah sampai hari ini? Kenapa Bapak harus cerita dengan Pak Haji kawan-kawan, hutang nih kayak mana menyelesaikannya? Pak Haji aku punya hutang 125 juta Pak Haji, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau saya jawab gampang, Bapak sudah pantas belum untuk menyelesaikannya? Aku jawab sangat gampang, karena saya harus seperti itu Pak, tegas Pak. Bagaimana hubungan kita dengan Allah tadi? Sudah pantas belum Allah itu mengabulkan hajat kita? Pantaskan diri, banyak ngaca kita nih. Kapan kita tahajud? Nah semenjak di RDI saya yakin pada demen semua tahajud.
Pak, kalau Bapak nggak dikasih anugerah, mungkin tak tahajud kok sampai hari ini. Bener nggak? Apa yang ada makna dari anugerah tadi? Allah ingin mempersiapkan kita untuk menjadi lebih baik. Pak, kalau Allah sudah mempersiapkan kita lagi lebih baik, Pak, akan tuntas semua masalah kita tadi, Pak. Berarti tujuannya apa? Fokus dengan istiqomahnya, Pak. Pak Haji bilang ngaji 12 juz. Pak Haji itu kalau ditanya bagaimana pengen kaya, ngaji 12 juz, mandi jam 12 malam. Aku lihatnya gampang kali Pak Haji ini ngomong. Tapi memang fakta, aku coba. Banyak duitku. Pak, sesederhana itu kan hidup. Sudahlah, saya kalau pengen besok orang kerja itu udah testimoni. Pak Haji, alhamdulillah Pak Haji, aku cair 12 miliar cair gini. Ini dah datang Pak Haji, aku punya utang Pak Haji sekian. Pak Haji itu pun udah lemes dia kayak orang mau sakaratul maut dia cerita. Udah geleng-geleng. Aduh. Jadi ayah 2024 gak kayak gitu. Jadi ayah besok udah punya 10 miliar kan sebulan. Ini calon-calon semua nih saya bilang, Pak. Ya, saya demi Allah saya bilang. Selesai, Pak. Yang namanya hutang pasti selesai. Yang namanya sakit akan sembuh. Yang nama masalah akan tuntas. Fa innamal usri yusra. Yang jadi masalah kita tidak datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata cuma itu masalah kita, tidak datang dengan Allah. Ini dak tunggu dikasih ujian, azab baru kau datang. Maka dikasih terus masalah. Coba sebelum dikasih masalah udah datang. Apa konsepnya? 15 menit sebelum azan datang ke masjid. Ini dak sholat asar jam 15.30, datang jam 4.30. Udah mau dekat-dekat maghrib. Aduh, wajar kau minta ditunda sama Allah. Pak, ini ada kisah unik. Ada pernah dengar ada yang sholat tapi dia masuk neraka? Ada kisah luar biasa, Pak. Jadi dia tuh sholat, Pak, tapi telat, masuk dia neraka. Setelah bertahun-puluhan tahun, Pak, datanglah sosok berjubah putih, baju putih, dia di neraka tadi. Yuk, kita ke sorga. Kata dia bilang gitu. Kau siapa? Akulah sholatmu. Nah, sampai ke sorga, Pak, ngeluh tuh orang. Hei sholat, udah hampir 25 tahun aku di neraka, disiksa, dijemplung, disempotong, terus kenapa baru sekarang kau jemput aku? Kau pun kayak gitu sama aku? Kusuruh kau jam 12.30, kau datang jam 2.30. Kusuruh kau sholat jam asar jam 15.30, datang pula kau setengah 6, mau dekat maghrib, itu pun wuduknya sampai isya. Wajarlah kau sholat subuh kau kesiangan. Pak, pernah dengar kan ada yang sholat tapi dia tetap masuk neraka? Itulah orang yang masuk neraka, Pak. Kita yang laki-laki ini beban kita banyak, Pak. Tidaklah ringan. Kita butuh ide, kita butuh inspirasi, kita butuh pertolongan Allah. Mulai detik ini jangan tinggalkan tahajud, terus istiqomah, Pak. Terus istiqomah. Pesan saya cuma satu, Pak. Allah janjikan yang luar biasa. Karir akan meningkat, hutang akan selesai, semua Allah ijabah dengan tahajud, Pak. Ada 3 sholat sunnah yang dapat merubah hidup. Pertama tahajud, terus sholat qobliyah. Yang ketiga, sholat qobliyahnya subuh. Yang ketiga sholat duha. Jangan tinggal, Pak. Tingkatkan kualitas kita. Perbanyak, Pak. Pertingkatinlah, Pak. Contoh hal, Pak, ya, contoh lah. Besok Pak Haji ngumumkan, besok yang datang ke RDAY jam 4 subuh ku kasih mobil Rubicon. Itu rame yang datang. Mungkin dari Amerika, dari Papua, dari dalam bumi keluar, dari langit pun turun itu tuh. Cobalah diumumkan. Tapi sebelum Pak Haji mengumumkan, Allah pernah mengatakan dan Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat sunnah sebelum sholat subuh, itu lebih besar dari dunia dan seisinya. Karena kenapa? Kita hanya melihat yang nyata, tapi kita lupa melihat yang fakta sesungguhnya seperti apa, Pak. Sudah berapa lama Bapak meninggalkan sholat subuh berjamaah? Syarat masuk surga itu, Pak, salah satunya sholat subuh berjamaah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah pada hari itu, meninggal dia pada hari itu, ku jamin masuk surga. Benar tak itu? Kenapa masih tak datang ke masjid, Pak? Itu yang susah saya mau cakap susah ngomong haya. Itu, Pak. Apabila engkau tidak wafat pada hari itu, kucukupkan rezekimu sampai besok subuh, Pak. Allah telah menjanjikan yang lebih daripada itu, Pak. Kenapa kita tidak berubah juga? Mau berapa kali kita pertemuan kayak gini, Bapak mau harus berubah dari pana? Auzubillah min dzalik. Berubahlah dari sekarang. Demi Allah saya bilang, keluar kita dari pintu itu nanti, Pak. Kita sholat tahajud berjamaah, muhasabah diri kepada Allah, tingkatkan rasa bersyukur kepada Allah. Jangan cerita hutangnya lagi, capek sedengarnya. Ya Allah, hutangku nih, Pak, ya Allah. Aduh, ya Allah. Kemarin waktu saya kesini benar itu, Bu. Ini matok-matok kesurupan kawan sebelah ini, saya bilang. Stres, Pak. Coba bilang, ya Allah, ternyata anugerah semua yang kau berikan pada aku ini, ternyata engkau bertujuan agar aku meningkatkan kualitas dan ketaatanku kepadamu. Terima kasih ya Allah, nikmat kali ternyata hidupku ini. Coba kayak gitu. Saya yakin belum pernah kayak gitu. Nah, kayak gitulah berdoa itu, Bu, Pak, ya. Seperti itu yang benar itu. Bersyukur Allah kasih anugerah. Bersyukur. Makanya saya bilang tadi, mungkin kalau tidak ada masalah, tidak datang Ibu ke RDAY. Kalau tak ada hutang, tidak datang. Dan tak laku juga centong di RDAY. Tepuk tangan. Bapak dan Ibu yang saya hormatin, kita semua di sini saudara, Pak.
Saya yakin tuntas semua permasalahan kita malam ini. Bulan baik, malam baik, ini malam Jumat yang penuh berkah, Bu. Demi Allah saya bilang, keluar kita dari pintu nanti selesai semua permasalahan kita. Biar RDI yang menyelesaikan dengan ijabnya doa-doa anak yatim tadi. Yakin selesai. Tapi syaratnya satu, bersyukur Allah titipkan anugerah pada hari ini. Ya, besok saya kasih tahu pagi-pagi, jangan lagi besok orang bertanya banyak hutang lagi di sini. Capek loh. Setiap kali saya di-share sama Pak Nur nih, enggak Pak Kiai. Pak Haji yang punya hutang 250 juta. Aduh, ini lagi saya bilang. Dan Pak Haji Kurek aku yakin udah malas pula dari di RDI berdiri sampai hari ada banyak itu aja tanya sama orang. Saya yakin ibu tuh bosan lihatnya. Besok itu saya pengen besok datang tuh habis lebaran, Pak Haji alhamdulillah Pak Haji tanahku terjual kabul semua Pak Haji. Besok kalau testimoninya tuh alhamdulillah, tidak ada yang bilang Pak Haji ini cemana cara jualnya nih Pak Haji. Ya Allah, saya bilang masih ada yang seperti itu, Bu. Orang RDI nggak ada kayak gitu. RDI yang menciptakan kita terus bersyukur. Tahu Nabi Sulaiman, Pak? Ah, pernah jumpa? Kaget juga aku tadi. Macam mana bentuknya? Bapak dan Ibu, Nabi Sulaiman itu kekayaannya 200 juta triliun. Dikasih istri bidadari dari sorga. Terlahir langsung dah tuh Nabi pula lagi. Hidupnya nikmat sampai dia masuk sorga. Tahu doanya apa? Ya, nanti habis ini absen, Bu. Absen, atau doanya apa Nabi Sulaiman? Ya Allah ya Rob, terus ajari aku untuk menjadi hambamu yang bersyukur atas nikmat hari ini, esok hari, dan seterusnya. Malah Allah bikin kaya terus menerus. Apa kata Allah? Kan kuberikan kenikmatan yang lebih pada hambaku yang ternyata kita ini kurang bersyukur, Pak. Sibuk mengejar apa yang belum kita dapat, tapi lupa mensyukuri apa yang kita miliki pada hari. Mulai hari ini, anugerah yang Allah titipkan, syukurin. Ngomong sama Allah, alhamdulillah ya Allah. Besok pun kalau dapat lagi permasalahan, alhamdulillah, ini pertanda nih, Allah pengen angkat derajatku lebih tinggi. Allah pengen hidupku lebih baik. Allah pengen aku punya rumah lebih mewah. Allah ingin mobilku lebih bagus, dan Allah ingin aku meningkatkan ketakwaan kepadanya. Jangan, aduh ya Allah, masalah apa lagi ini? Astagfirullahaladzim. Makanya masalah kita nggak kelar-kelar, Pak. Kalah dengan pegadaian, mengatasi masalah dengan masalah. Ada orang pegadaian nggak? Hati aku habis kena hujan orang pegadaian. Maka dari itu, yuk banyak-banyak bersyukur ya, Bapak dan Ibu. Makanya saya bilang tadi, dengan adanya anugerah hari ini kita dipertemukan oleh Allah pada hari ini. Dengan adanya anugerah kita bisa ijab dengan anak yatim. Dengan adanya anugerah kita mau bersedekah dengan anak yatim. Tahu amalannya, barang siapa yang mengasihi anak yatim akan bersanding denganku di surga. Itu dengan Rasulullah, Pak. Pak, Bu, kalau kita mengharapkan amalan kita hari ini untuk masuk surga kayaknya berat. Syarat gampang, memohon syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yuk perbanyak sholawat. Minimal satu hari itu minimal banget 1000, Pak. Itu sudah seminim-minimnya. Tuh. Nanti Bapak ada lagi amalannya, kalau kepengen hartanya melimpah berkah, buka di YouTube tuh ada namanya sholawat Sajaratun Nukut. Itu yang punya Pondok Pesantren Parung Bogor, santrinya 20.000 orang gratis. Benar Ustaz? 20.000 orang, saya pernah ke sana itu. Dia mengamalkan yang namanya sholawat Sajaratun Nukut sehabis Isya 400 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. 400 kali setelah Isya. Amalkan mulai malam ini, Pak. Saya ijazahkan amalkan itu. Kalau itu, ayo ijazah. Ayo Pak, Bu. Ayolah banyak-banyak sholawat. Ingat, di bulan Ramadan ini dilipat gandakan amalan kita. Perbanyak sholawat. Demi Allah saya bilang, menjelang besok 10 hari sebelum lebaran selesai semua hutang piutang kita. Tingkatin ketakwaan. Minta nanti sholat jangan lagi minta tolong Bapak dan Ibu. Jangan lagi nanti pas sholat itu soal hutang lagi. Ya Allah, kemana cari duit itu? Aduh, aku siram nanti dari sebelah. Udah gemes saya itu, Pak. Jangan lagi bahas itu dengan Allah. Malu, Pak. Nanti ditanya orang baru pulang dari RDI gimana? Oh, alhamdulillah selesai utang aku. Aku yakin Allah selesai. Reda, pulang dari RDI gimana? Masih bingung kemana cari duitnya. Kemana jual di rumah? Oh, itu Bapak nonton video YouTube-nya Pak RDI sudah bolak-balik lalu hatam. Udah selesai juga tuh masalah. Kenapa? Karena kita terlalu fokus dengan masalahnya tapi tidak fokus dengan rasa bersyukurnya. Coba ditelaah benar-benar. Kenapa Pak Haji bilang banyak alhamdulillah sampai 99 kali. Udah kayak Asmaul Husna. Selama ini kan yang kita tuh cukup istighfar 99. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 99 kali. Jarang kita mengucapkan alhamdulillah. Ternyata itu yang bikin hidup kita morat marit, tidak ada rasa bersyukur. Ya, minta tolong lagi Pak ya. Nanti kata apa ustadznya, yang punya hutang selesai. Selesai itu tuh alhamdulillah selesai. Dilawan, Pak. Ingat seperti yang kita persakan itu akan terjadi. Ya, mulai hari ini dosa bahas lagi hutang. Besok kalau ada lisensi ini insyaallah ada 3 hari saya nanti di sini. Kemarin besok kalau bahas hutang, kau pulang aja dosa di sini lagi, gue bilang gitu. Ngapain di RDI itu bukan menyelesaikan hutang. RDI itu punya penghasilan 10 miliar setiap bulan. Itu tujuan RDI. Tanpa kau mikir, tanpa kau komen, tanpa kau stres, Allah berikan itu semua. Cukup kau meningkatkan ketakwaan. Iya. Saya mau besok yang datang ke sini tuh jangan lagi naik Grab, udah pakai Alphard, pakai Rubicon, pakai Audi. Yang ngasih anak yatim piatu kurung 100.000, 200.000 pulang, nggak usah lagi lah. 1 juta, 10 juta kayak gitu, Bu. Iya. Ini ndak pengen penghasilan 10 miliar tuh 50.000 sedekah. Aduh,
Itu malaikat, Bu. Ya Allah, nih orang. Ketawa malaikat itu, Bu. Ya, kalau hajatnya besar apa, Bu? Uangnya belum punya, jadi maksudnya harus nambah. Saya yakin punya. Yang bikin kita nggak punya tuh karena kita kurang mau berjuang. Saya yakin ada, Bu. Bu, saya pernah menjual barang untuk bisa sedekah. Ya, karena saya paksa saya masuk surga. Karena saya waktu diwawancara Metro TV, saya pernah ditanya, apa mimpian Pak Ustadz? Saya ingin kuburan adalah menjadi tempat terindah dalam hidup saya. Nggak ada yang saya mohon lagi yang lain-lain. Ternyata semenjak saya ucapkan itu, ada rezeki saya, Pak Bu. Mulai hari ini, mulai detik ini, jangan lagi kita bahas hutang di ruangan ini. Ada yang nanya, Pak Haji, kita usir aja Pak Haji. Kesel saya, Pak, karena kulihat mukanya Pak nih, ada 4.000 orang mau nanya masalah hutang nih. Itu nggak kelar, Pak, sampai azan subuh nanti, Pak. Bener lah saya. Dan itu aja gitu, Pak. Capek, Pak, demi Allah saya bilang. Janganlah, Bu. Dan rata-rata saya pernah lihat yang bertanya itu utang nggak selesai. Pulang dari sini ngomel ya. Kok kayak gitu kata Pak Haji, kayak berat nyelesain kan. Aku tuh butuh duit Pak Haji. Akhirnya kenapa? Cari pinjaman lagi. Aduh. Jangan ya Pak. Ingat, hutang tidak menyelesaikan masalah. Mulai hari ini jangan berpikir bagaimana berhutang lagi, tapi berpikir bagaimana meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, Pak, Masya Allah, takkan ada kekuatan manusia bisa menghalinya. Cukup dengan keyakinan. Tuh Bapak lihat tadi Ibu yang testimoni tadi, dibolak-baliknya celana dalamnya tadi, Bu. Orang nggak bisa ngomong di pikir dia. Tahu apa yang berasa dia? Bukan celana dalamnya, tapi keyakinan dia itu akan selesai. Itu perantara, Pak, centong itu agar kita ada media. Kenapa? Memang nenek moyang kita harus ada media. Karena zaman dulu ada handphone, Pak, untuk lihat kajian. Yang ada celana dalam sama centong. Saya tuh mau pelajari, Pak. Orang banyak bertanya sama dia. Kemarin ada juga Pak Haji nanya, Pak, menurut Pak Kiai bagaimana itu alat-alat yang dipakai Pak Haji itu apa musyrik gini-gini? Kalau musyrik kau berarti tak beriman. Aku bilang, loh, kita sepakat Pak, zaman dulu Pak, kalau sudah ada handphone tak mungkin orang pakai centong. Carinya di YouTube, dicarinya Abdul Somad dan lain-lain. Dulu kan belum ada, Pak. Ke masjid aja jalannya tanah, daki gunung, lewati lembah. Makanya media itu, dan itu benar saya bilang, karena adanya keyakinan kita merasa media itu bagus. Ada orang pernah nyimpan uang lama, Pak, merasa dengan nyimpan uang itu uang akan bertambah. Ada kan kayak gitu? Dan kejadian. Saya pernah praktekin dulu soalnya. Karena termotivasi, Bu. Mas setiap saya buka dompet ya baca lagi, ya Allah ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Rozak Jagin ya Mughni, Allah maafin nabi halalikan harami kawin nafadika masih jangan harta maksiat dalam dompet saya. Karena adanya uang tadi semua yakin besok uang nambah. Kan timbul keyakinan. Begitu pula kayak centong bolak-balik itu kita tuh butuh media. Nah kalau kayak Ibu kan yang memang dunianya pernah seperti itu ya, dibolak-balik sana dalamnya atau apa-apa, memang fakta dan saya yakin itu terjadi dan saya yakin itu berhasil. Yakin saya. Apa yang Pak Haji sampaikan tadi pada hal-hal yang pakai contoh banyak kok testimoni dan itu fakta dan saya yakin itu berhasil. Kenapa? Adanya keyakinan dengan media tadi. Mohon maaf Bu ya, ada orang yang nyembah patung, dia yakin hajatnya terkabul kan? Nah, ada orang nyembah berhala pun Allah kabulkan. Ini kita dengan keyakinan, kita meningkatkan ketakwaan, itu kan medianya untuk kita baik di istiqomah. Ada kepuasan seperti itu kan? Pastilah. Kayak Ibu balik celana dalamnya itu kan ada kepuasan tuh. Ada suasana baru tuh. Mana Pak Haji ada pula lagi cerita terus remes-remes punya suaminya. Aku ngeri cerita masuk istriku itu. Ya jangan pula nonton dia mati aku nanti. Nonton dia nanti nih Pak Haji. Istriku nonton dan itu dan saya alhamdulillah sekarang sholat itu jarang. Jadi sholat tuh happy saya tuh sekarang itu. Jadi ternyata dengan kita happy, kita bahagia. Jadi saya tuh sekarang nyari di handphone itu yang komedi-komedian lagi. Saya nonton stand up komedi lah yang bikin saya happy, bilang itu kan. Habis ngaji tengah malam sakit pala aku nih Bu, udah nangis, udah bengkak mata war. Cari stand up komedi yang bikin lucu happy. Ternyata dengan kita happy itu datang malaikat cepat kabulnya. Saya suka ketawa-ketawa sendiri kan aku bawa mobil, aku cari ide-ide yang aneh-aneh gitu bilang itu kan. Ayo Pak, dibikin happy hati itu. Ini pokok tak tolong Pak, jangan lagi bertanya hutang. Ada yang nanya kusir ya sini nanti. Beneran. Ya, ingat, tujuan kita hadir di sini bukan soal menyelesaikan hutang, tapi bagaimana kita punya penghasilan di atas 10 miliar setiap bulan. Ya, itu tujuan RDI. Ya, mulai hari ini saya sampaikan seperti itu. Kenapa? Saya kepengen kita semua ini hidupnya nikmat, Bu. Saya kepengen besok itu sudah kumpul-kumpul di media sosial, ada yang beli mobil baru, beli rumah baru, yang bapak-bapak nama bini baru. Bapak amin gitu bilang gitu. Saya takutnya ada yang amin istrinya ada di sini. Puk, kotor istrinya. Kau ada diremes nanti malam Pak. Ya Pak ya, janji ya jangan bahas utang lagi. Ya, yakin selesai Pak. Saya dari masuk saya lihat nih, ini nanya utang nih. Nanya utang. Mak semua nanya nih pasti soal utang. Paling 2-3 orang yang tidak nanya nanti soal utang. Karena kenapa? Itulah momok hidupnya manusia zaman sekarang. Karena kenapa? Pak, Allah dari kita lahir sampai mati menjamin hidup kita, tapi tak menjamin gaya hidup. Kita rusak karena gaya hidup. Bagus-bagus punya Innova, lihat tetangga punya Pajero, Innova dijual di DP beli Pajero. Goblok itu saya bilang. Demi gengsi kau tingkatkan itu semua, mengharapkan pujian dari manusia. Bodoh itu Pak. Bapak tahu, saya kasih tahu. Dulu saya udah punya potensi untuk kredit Pajero, punya uang 150 juta. Datanglah aku ke showroom, ku tanya DP 150, cicilannya 14.700 5 tahun.
Kenapa saya pikir cicilannya pasti, uangnya tak pasti, mati nih lama-lama saya bilang. Akhirnya Bu, karena kan saya punya perusahaan, kita untuk mengunjungi orang tuh kan harus prestis nih Pak. Jadi ku rental lah mobil kawan aku, sebulan 18 juta, ku bayar 3 bulan. Langsung, bro, kenapa kau tak kredit? Tak mau aku, nanti aku mati belum lunas mobil tuh masuk neraka, aku bilang riba. Saya kredit, Bapak Ibu Danto, setiap pagi saya starter mobil tuh, ya Allah ya Rob, pantaskan suatu hari nanti mobilnya aku beli cash ada di garasiku dengan 1001 caramu. Tak mungkin aku mau kredit, aku tak mau utang pokoknya bilang itu, terserahlah kau bagaimana jalan. Setiap hari 2 bulan saya beli cash. Nikmat Bu, saya bilang sama Allah, lebih bagus aku beli Pajero cash daripada beli Avanza kredit. Ya Allah, lebih bagus aku bangun rumah 15 miliar cash daripada beli rumah KPR tapi kredit. Terbangun cash. Kenapa Bu? Harus kayak gitu tuh hidup. Bermimpi aja Bapak takut, ya Allah macam mana hidup Bapak mau berubah. Jangan seperti itu Pak. Mulai hari ini mimpi setinggi-tingginya Pak. Karena kenapa? Itu yang Allah minta. Banyak meminta kepada Allah, memang tepat meminta. Kalau Bapak belum merasa mampu, kepengen sewa. Saya kayak gitu dulu Pak. Dulu pengen punya Alphard Bu, Velfire tuh. Lihat harganya dulu masih 900-an juta. Kredit kalau DP 2,5 cicilannya 25 juta. Sana pas aku sewa punya teman seminggu aja karena mahal dia sewanya. Kata ke kondangan. Sama aja kayak Innova aku bilang. Sama Bu. Cuma bedanya kalau pakai sopir kayaknya keren aja turun dari mobil. Tapi kalau turun masih kredit 25 juta sebulan. Dia jalan sanggup. Ada teman saya Bu, pengen kredit dia Bu kemarin Bu. Alhamdulillah setahun ditarik sama leasing. Karena kenapa? Mengikuti gaya hidup. Pak, jangan tunggu punya Pajero baru Bapak bersyukur. Jangan tunggu Allah selesaikan hutang kita baru Bapak bersyukur. Allah tak minta itu, bersyukur dulu, pantaskan diri dulu, baru ku berikan yang terbaik untuk hidupmu. Ini dak, kepengen punya Alphard dulu baru bersyukur. Lama lah kau kebeli. Akhirnya apa? Dapat Grand Max, matilah kau. Kan sama-sama pintunya digeser. Yuk banyak-banyak rasa bersyukur hari ini Pak. Jangan lagi nanya soal utang, capek kami sudah Pak. Ya, aku pun malas Pak. Kalau ada Pak Haji besok ada yang nanya, Pak Haji pulang aja lah. Besok itu dikumpulin. Ada yang mau bertanya sebelum Pak Haji masuk nih? Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang nanya soal utang, duduk dia jadi musalah. Tanya sama tuan nak. Di sini itu tempat kita meningkatkan kualitas hidup, bukan memikirkan masa lalu. Ingat, masa depan milik Allah, masa lalu milik sejarah, masa kini milik kita. Allah kasih kita berjumpa pada hari. Allah ingin kita meningkatkan kualitas hidup kita. Tak ada yang mustahil Pak. Allah memang tidak pernah menjanjikan hidup kita selalu mudah, tapi Allah berjanji 2 hal. Setiap kesulitan akan ada kemudahan. Al-Isra, fa innamal usri yusra. Masih Allah tekan lagi. Apa kata Allah? Innamal usri yusra. Setiap kesulitan akan ada kemudahan. Selesai Pak. Mulai hari ini datang masalah langsung ngomong, hei kau masalah, terlalu kecil hadir dalam hidupku karena kuasa Allah lebih besar. Kayak gitu dengan masalah. Ini datang masalah, aduh macam mana pula menyelesaikannya? Lama aja, nambah lagi hutang kau lagi kan. Syukurin itu dulu ya. Mulai hari ini dirubah mindsetnya Bu. Ya, kita ini hanya soal mindset aja kok. Tingkatin ketakwaan Bapak-bapak. Mulai hari ini sholat 5 waktu di jamaah. Tidak ada tawar-nawar lagi Pak. Ya, ramaikanlah masjid kita itu Pak. Biar kenapa? Biar orang pun enak lihatnya Pak. Apa kata malaikat di masjid itu? Bagi barang siapa yang tidak mau sholat di masjid, besok ku haramkan masuk dalam masjid itu. Pak, kami hanya minta Bapak sholat di belakang imam. Jangan datang ke masjid, tunggu sholat depan imam. Sholat apa? Jenazah Pak. Nanti yang antar Bapak cuma 7 orang, mau? Karena Bapak jarang datang masjid. Apa kata orang? Sudah lah, malas kita nak lihat dia tuh. Jarang datang masjid dia tuh. Hati-hati bos. Warga kita ini kepo. Jangan main-main. Sinyal tetangga itu lebih kencang dari sinyal Speedy. Kita kirim sampai sana Z. Mulai hari ini tingkatkan ketakwaan, ramaikan masjid. Terus ibu-ibu yang pengen sedekah subuh, siapkan celengan di rumah. Setiap subuh hari sedekah subuh Bu. Kenapa saya sarankan sedekah subuh? Pada subuh hari malaikat turun ke dunia melihat umat Rasulullah yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus di sedekah itu sebut hajat kita. Apa? Sebut hajat Bu. Ya Allah, dengan berkah sedekah subuh ya Allah, jadikan aku lebih istiqomah dan jadikan aku hambamu yang bersyukur sifat yang kau berikan. Al-Fatihah masuk. Terus bagi yang sudah mulai baca Quran, setiap selesai membaca satu surah berdoa. Jangan shadaqallahul azim. Apa kau baca itu sudah sama kok Pak. Habis baca, ya Allah, dengan berkah aku membaca Quran ya Allah, mudahkan hajatku, sehatkan anak istri danku, dan jadikan aku hambamu yang bersyukur nikmat yang kau berikan. Al-Fatihah. Lanjut lagi. Cocok aja tuh. Apa maknanya ngaji jadinya? Setiap yang namanya ibadah tutup dengan berdoa, karena tidak ada doa yang sia-sia. Ya, tidak ada doa yang sia-sia Pak. Tidak ada Pak. Doa itu ibaratkan goes. Oh, didayung kan nyampe. Bayangkan kalau Bapak semalam bisa ngaji 5 juz aja, berapa surah yang kita baca. Setiap satu surah itu berdoa. Harus punya target Pak mulai hari ini Pak. Berdoa apa hajat Bapak terdekat? Sebutkan di situ. Jadi kan Bapak datang ke sini sudah selesai hajatnya, jangan lagi cerita hutang. Besok ku pantau suruh Bang Igi, kalau dia nanya hutang bagi, usir aja lah pagi. Ngapain dia datang sini? Duduk aja dia tuh di situ. Ya, saya yakin malam ini Allah mudahkan hajat kita, Allah tuntaskan semua hajat kita. Ya, saya doakan yang
keluarganya ada yang sakit sampai hari ini, Allah angkat penyakitnya walau hanya 1 tetes darah pun. Yang punya hutang, Allah tuntaskan hutang-hutangnya, dan hajatnya Allah kabulkan pada hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, barakallah. Nah, tuh kulihat tuh kan. Nah, sekarang yang kedua, pegang jantung kita sebelah kiri. Kawan-kawan, cukup dalam hati kita kirim Al-Fatihah dalam diri kita. Karena kenapa? Beban di dalam diri ini begitu berat. Sudah capek dalam diri kita ini, kita sibuk mengejar dunia, tapi kita lupa ada ruh yang suatu hari nanti akan pergi meninggalkan kita. Kirim Al-Fatihah dalam diri ini, niatkan untuk jadi lebih baik. Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah jauhkan kita dari azabnya Allah, kita jauhkan dari murkanya Allah, Allah wafatkan kita dalam keadaan terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Gosokkan kuat telapak tangannya. Gosok. Gosok. Beda dah. Sekali lagi. Gosok. Gosok. Lega kan? Nah, itulah kuasa Allah. Al-Fatihah itu surah tertinggi dalam Al-Quran. Kalau Bapak masuk ke dalam Ka'bah, itu ada 2 surah, Al-Baqarah dan Al-Fatihah. Untuk Bapak-bapak dan Ibu, saya harap mulai hari ini sudah harus wajib hafal Al-Baqarah. Tapi bukan semuanya. Minimal 285, 286. Lebih bagus lagi dari 284, dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang kedua 285 amanah Rasul, yang ketiga 286 tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hafalkan itu Pak. Kenapa? Mulai hari ini kalau berdoa pas salat sunnah di rumah tahajud, salat duha, setelah istighfar astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, baca Al-Fatihah, terus baca Al-Baqarah 284, 285, 286. Kenapa? Sampai kita meninggal Pak, kita wajib hafal Al-Baqarah. Wajib Pak. Harus hafal. Pasti kok, gampang Pak. Niatkan menghafalkan itu. Itulah tujuan kita hadir pada hari ini. Apa dari amanah Al-Baqarah itu Pak? Apabila doa kita yang kita minta itu tidak baik, Allah jadikan baik, dan Allah menjamin itu akan diijabah. Yang main-main Pak, di dalam makam Rasulullah itu, di dalam Ka'bah itu cuma ada 2 surah, Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Ada apa dengan 2 surah yang luar biasa itu? Wajib dihafal Pak. Terus kalau berdoa pakai adab, jangan pula berganjal kaki. Ini ada orang pakai ini kalau berdoa. Ya Allah kabulin syukur, sudah. Astagfirullahaladzim. Doa tuh gini, ditempelkan tangan ini Pak. Nah, dia tuh nempel berat, nah itu benar memohon meminta, jangan terlalu tinggi, masa sholat istiqosah nanti sudah ada nih data saya minta. Ya Allah, ada adab dalam kita berdoa, ada adabnya. Tatanya kadang yang kesal kali berganjal di bawah pula kayak gini. Astagfirullahaladzim. Hai kecil berdoa dah. Amin, amin. Ya Allah kabulin syukur, sudahlah. Jangan ya. Mulai hari ini perbaiki hubungan dengan Allah. Berawal dari wudhu, nikmatin Pak wudhu tuh, janganlah Pak. Yuk nikmatin wudhu tuh tadi, nikmatin. Ya Allah, dengan aku membasuh tangan, ringankan tangan untuk selalu berbagi dan memberi, jangan sampai tanganku makan orang lain. Waktu membasuh kaki, ya Allah langkahkan aku ke tempat yang terbaik, jangan sampai ke tempat yang penuh dengan maksiat dan zina. Tahajud jangan tinggal Pak, baca Quran mulai hari ini. Ayo istiqomahkan. Pesan saya, 10 hari nanti menjelang Idul Fitri kita menyambut Lailatul Qadar Pak. Jangan tidur kita, buat yang laki-laki, ibu juga. Habis tarawih, kalau ngajinya capek, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyak istighfar Pak. Istighfar itu ibaratkan botol ini deh. Di saat Allah ingin mengijabah doa-doa kita, kan tertutup dengan ini. Istighfar itu bisa membuka dosa-dosa, menghapuskan dosa-dosa. Dan istighfar itu sangat menyehatkan. Rata-rata orang rajin istighfar itu jantungnya sehat, pikirannya jernih. Kalau nggak percaya, semarah apapun kita cobalah istighfar. Kalau takbir masih dibentuk Allahu Akbar, bisa Pak. Salah-salah serangan jantung. Coba istighfar Bapak teriak, mana bisa? Nggak bisa kan? Ada apa dengan istighfar? Karena istighfar itu menetralisir darah dalam jantung agar naik ke otak dengan normal. Kalau orang sering istighfar, jauh dari stroke dan sakit jantung. Coba astagfirullahaladzim, kayaknya nikmat astagfirullahaladzim. Allah gugurkan dosa-dosa kita. Kenapa Pak? Karena salah satu hajat sulit dikabulkan karena kita banyak dengan dosa. Kita setiap hari itu buat dosa di kerjaan kita, kadang ucapan buat orang tersinggung. Banyak-banyak istighfar biar Allah ijabah doa-doa kita. Mungkin itu pesan dari saya Bapak dan Ibu. Pesan yang saya sampaikan tadi bukan untuk Bapak dan Ibu, tapi lebih untuk diri saya sendiri agar saya semakin istiqomah. Memang istiqomah itu berat karena hadiahnya surga. Kalau hadiahnya centong gampang, datang aja ke RDIY. Itu pun susah udah nyarinya. Semenjak ada RDIY, centong menjadi langka di Indonesia. Ya, tingkat kemalingan centong meningkat 300%. Centong tetangga suka hilang, tentukan dengan centong plastik.
Itu Pak Bu. Nah, kita yang bapak-bapak jangan ikut pula berburu centong. Ini bapak-bapak ini tak mula kalah besok congkel-congkelnya lagi. Aduh. Bapak dan Ibu. Kita yang bapak-bapak, makanya saya bilang tadi, kita nih nggak gampang Pak. Kita butuh petunjuk dari Allah. Yuk, tingkatkan ketakwaan kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Insya Allah, Allah akan perbaiki hidup kita jauh lebih baik daripada saat ini. Yakin? Nah, sebelum saya tutup, saya sampaikan satu hal. Kita kalau sakit Pak, berobat ke dokter, disuruh dokter makan obat 3 kali 1, 2 kali sudah kayak apa ya, udah kayak 9 aja tuh obat itu pun dokter tak berani jamin kau habiskan obat ini besok kau sembuh. Tak berani jamin Pak. Terus bapak sekolah tinggi-tinggi pun ke Amerika kemana-mana, selesai dari bapak kuliah, itu dosen tak berani menjamin dengan kau selesai kuliah dari sini hidup kau akan jadi sukses, tak menjamin Pak. Tapi Allah menjamin, perbaiki sholatmu kan kau perbaiki hidupmu, karena janji Allah lebih indah daripada matahari terbit, dan janji Allah bukan seperti janji caleg yang berubah dalam 1 kali 24 jam. Ada caleg di sini, mohon maaf kalau tersinggung. Ya Pak ya, perbaikin sholat kita, kualitas sholatnya perbaikin, husukkan Pak. Kalau mau husuk seperti yang sampaikan tadi Pak, sering-sering ke ilmu Al-Fatihah dan pegang jantung ini, karena suatu saat ini akan berhenti berdetak. Mau sholat tuh, ya Allah, aku seandainya ini sholat terakhir ya Allah, tolong terima sholatku ya Allah, husukkan sholatku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Al-Fatihah. Itu bacaan Asqalazulubina sekali. Nikmat dah, kayak tadi lah Bapak lakukan. Kayaknya dunia itu sederhana sekali Pak. Setelah saya bilang tadi baca Al-Fatihah, kita kirim doa untuk diri kita sendiri, lupa kita dengan hutang tadi kan. Karena kenapa? Kita bersyukur jantung ini masih berdetak sampai hari ini. Banyak orang di luar sana Pak sudah gagal jantung, angioplasti, bypass, pasang cincin pada jantung Pak. 150 juta nggak kemana-mana itu Pak. Bersyukur jantung kita masih sehat. Ya, jangan sampai Allah hentikan detak jantung ini, kita masih belum tobat Pak. Banyak istighfar, banyak ingat Allah, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Takbir. Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, tunggu dulu. Ani minum dulu. Nah, ya minum. Masya Allah. Pak Haji, sambil Pak Kiai minum, intermezzo sedikit nih Pak Haji. Ya. Ada 1.400 mata memandang nonton live malam ini yang minta disapa nih sama Pak Haji nih. Ada yang dari Cirebon, dari Jambi, Dari Jambi, dari Cirebon, dari Maluku, dari Tasikmalaya, Alhamdulillah, barakallahu fikum. dari Malaysia, dari Cirebon, Lampung, Halo, Mas. Padalarang, Palangkaraya, Jakarta, Blitar, Malang, Tangerang, Jogja, Depok, Situbondo, Grobogan, Bandung, Lampung, Bangka Belitung. Wih, banyak banget. Pokoknya dari Luar biasa malam Sabang ini, Merauke, dari Kutub Utara sampai Kutub Selatan. Luar biasa RDAY. Ini live 1.400. Iya Pak Haji. Wow, live 1.400. Tepuk tangan dulu dong. Saya sabdain selesai acara ini harus terkabul. Nah, sekarang saya minta tolong Pak Kiai, coba intisarinya dikecilin aja. Apa yang bikin hajatnya besok terkabul, bisa terkabul besok? Apa intisarinya Pak Kiai? Jadi ini teman-teman yang live sama teman-teman yang datang harus meraktekin ilmunya Allah. Apa nih biar besok pagi bisa terkabul? Tepuk tangan dulu dong. Ayo. Sebenarnya ini hampir sama kayak pertemuan awal, dikerjain sampai selesai saya mengaji. Ya. Jadi gini, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya segani, yang saya cintai, yang hari ini Allah ijabah semua hajat-hajat. Saya itu tetap prasangka baik dengan Allah, dan saya tidak memikirkan uang itu akan terjadi. Sebenarnya itu aja, saya sesimpel itu. Jadi jangan jadi Tuhan kecil, kata Pak Haji tadi. Kadang kita ini kan ragu. Saya sama tim saya itu, saya panggil Ji, kira-kira berapa closing? Udah 15 miliar kita dalam. Jadi saya itu dari saya mau berangkat ke Kalimantan, saya bilang di 10 hari sebelum Lebaran kita pasti pegang uang 15 miliar. Saya sebut itu, dan saat beberapa bulan yang lalu di sini saya ngomong sama Pak Haji, saya 1 miliar. Saya pastikan dengan Pak Haji, bulan 3 aku datang ke sini minimal 3 miliar aku bawa uang. Hari ini berapa? 6 miliar. Semua itu karena ucapan. Kita yakin itu akan terjadi. Sesederhana itu. Masih ada videonya tuh, masih ada, saya masih ingat itu. Saya ngomong apa adanya Bu, karena kenapa saya nggak sampaikan, Pak Haji demi Allah aku katakan, aku sampai Pak Haji itu bulan 3 aku datang ke sini akan ku pastikan aku bawa uang minimal 3 miliar ke sini, aku bilang. Tadi sebelum Pak Haji datang kasih lihat Pak Haji, berapa aja terima Pak Haji? 6,2 M cair kita. Nah, jadi gini, saya potong Pak Kiai. Apaan? Jadi saya potong. Jadi nanti Ibu, pada saat Ibu jalan keluar atau Bapak dan Ibu yang live 1.400 live, ini pastiin dulu setelah udah selesai live, ditanemin dulu di dalam batinnya, saya besok pagi hajatnya pasti terkabul.
Kalau Pak Kiai dari 1M bisa jadi 3M bahkan meningkat jadi 6M, berarti ibu minimal di bawahnya Pak Kiai. Berapa? 5M dah. Buat apa Pak Haji 5M? Minimal ganti gigi. Lanjut Pak Kiai, lanjut. Jadi semua itu dengan keyakinan. Benar kata Pak Haji tadi. Karena tapi ingat Bu, pertanda doa kita diijabah oleh Allah itu lisan kita mampu untuk mengucapkan itu. Itu pertanda. Ibu punya niat, ya Allah aku tangguh pasti selesai. Itu Allah sudah menjadi perantara loh. Allah perantara kita untuk mengucapkan itu. Tinggal dikit lagi itu akan terkabul. Allah minta, coba kau syukurin dulu apa yang kau ucapkan tadi. Alhamdulillah. Saya tuh kemarin itu kan sebelum cair 15 miliar tuh Pak Haji, saya ngomong, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kau kasih aku project 15 miliar ini, aku yakin dalam minggu ini akan cair. Nah kayak gitu ngucapnya. Coba ulangi Pak Kiai. Jadi Ini agak blow on nih, agak tamunya agak blow on. Coba ulangi Pak Kiai. Jadi- Ajarin. Gak apa-apa ya. Ya. Ya, biar ditata pelan-pelan tapi pulang terkabul. Amin. Coba ulangi Pak Kiai. Afwan. Jadi Ajarin. gini, ibu-ibu, bapak, tanamkan dulu dalam diri itu apa yang akan kita kejar dalam waktu dekat, dan jangan lama. Karena saya tuh sudah proteksikan sebelum lebaran saya harus pegang 15M. Saya bilang sama Allah, ya Allah, dan inspirasi yang hadir dalam hidup kita itu perantaranya Allah Pak. Syukurin dulu inspirasi tadi. Jangan langsung meminta. Jangan langsung meminta, syukurin dulu. Contoh, bapak datang ke sini, ibu datang ke sini, ada hutang lah yang mau diselesaikan. Syukurin dulu, ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku punya anugerah ini sekitar 500 juta. Tapi aku yakin dan percaya akan selesai dalam minggu ini, ya Allah. Pasti selesai. Syukurin dulu. Disyukuri dulu, dinikmatin dulu. Rasa bersyukur. Karena kenapa? Allah hadirkan itu masalah dalam hidup kita, kan kita jadi taat dengan Allah. Allah kita dengan bersyukur tadi, Allah gampangkan hajat kita tadi. Tracknya seperti itu. Kayak saya tadi kan bilang, saya tuh kok tiba-tiba tersebut. Sebenarnya Pak, jujur aja, project saya tuh 30M, setelah lebaran cair lagi. Setelah lebaran tadi saya baru chat, nanti saya kasih Pak Haji chatnya, itu baru chat sama anggota saya. Ji, habis lebaran itu KUD belanja totalnya 15M, jadi total hampir 30 miliar di bulan 3 inilah, insya Allah kalau nggak ada halangan. Karena kenapa Bapak dan Ibu? Syukurin dulu, kan sudah terlintas nih dalam pikiran kita, berarti inspirasi itu hadir karena Allah ridho. Syukuri, ya Allah, terima kasih ya Allah, aku alhamdulillah ya Allah, kau berikan aku project dalam minggu ini agar akan cair 15 miliar. Saya ngomong gitu, dan aku yakin ini akan terkabul. Tolong, bagaimana cara aku memohon, berikhtiar, dan kemana aku harus melangkah tanpa aku harus capek, ngeluh, komen, mikir, dan itu akan terkabul. Al-Fatihah. Terkabul Pak. Saya nggak mikir, saya nggak komen, nggak capek. Orang perusahaan datang nelfon saya. Orang saya di sini, duitnya di sana, masuk. Kenapa? Karena saya berasangka baik dengan Allah dan saya bersyukur dengan apa yang Allah titipkan hari ini pada hidup saya. Sesederhana itu Pak. Bapak itu apabila ada niat untuk menyelesaikan hutang, misal hutangnya 1 miliar, ya Allah terima kasih ya Allah, aku dapat inspirasi, aku dapat ide, hutang ini pasti selesai. Alhamdulillah ya Allah, karena yang hadir saat ini aku yakin atas dasar perantaramu, dan aku yakin engkau pula yang akan menyelesaikannya. Kasih aku jalan dan beri aku petunjuk bagaimana caraku memohon dan berikhtiar agar esok pagi kau kabulkan hajat-hajatku tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekalipun mustahil di mata manusia, wah itu bergetar arsy itu Pak, karena kita bersyukur atas dasar Allah kasih kita anugerah tadi. Semua yang terlintas dalam hidup itu Bu, Pak, itu nggak semerta-merta loh. Otak kita yang ngendalin Allah loh. Apa yang terucap dengan ucapan kita itu Allah juga kadang ngatur. Ide itu keluar karena Allah. Syukurin itu. Saya itu sebelum uang itu dapat saya sudah bersyukur. Udah saya syukurin. Alhamdulillah ya Allah, pasti cair nih. Paham ya Bapak Ibu ya? Disyukurin dulu. Yang kita pikirkan itu disyukurin dulu. Jangan langsung, nah kesalahan kita jadi Tuhan kecil. Langsung ngotot. Harus selesai. Ya Allah. Pak, Nabi Muhammad minta kiblat dirubah dari Masjidil Aqsa Masjidil Haram bukan 3 hari Pak, dia berdoa Pak. Berapa tahun baru diijabah sama Allah. Ini Nabi Pak, yang meninggal tidak dihisap dan pasti masuk surga. Kita banyak dosa, banyak maksiat, mata kita memandang hal-hal tidak baik. Berdoa malam ini, besok minta dikabulkan. Tapi kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah titipkan. Nauzubillah min zalik. Tak segampang itu Pak. Ya, ingat itu, pantaskan diri kita tadi. Sudah merasa pantas, pinta sebanyak-banyak sama Allah itu. Saya enggak main-main Pak. Saya berdoa itu, ya Allah, aku tak mau capek, aku tak mengeluh, tak komen, terserahlah bagaimana jalannya. Yang ku tahu uang itu harus masuk dengan caramu. Akhirnya memang saya nggak capek. Saya ke Bandung tuh, ada teman saya Bang Arda. Ini Bang Arda, ini kebetulan saya ada sahabat Pak Haji dari Bandung tuh, Bang Arda. Beliau konsultan bisnis di perusahaan saya juga, itu kan. Saya kemarin ke Kalimantan, keliling-keliling, jalan-jalan sambil cari mobil. Alhamdulillah baru beli mobil baru saya, BMW X5. Ya, hampir 2M. Karena itu permintaan istri saya berangkat. Jadi nanti pulang, kami nitip ya, aku pikir titip tas Bu, titip beli mobil. Mobil apa? BMW X5, aku cari harganya 1,9 miliar, udah bayarin. Yang penting kami doain, kabul berapa? 15 miliar. Nah ya, alhamdulillah Bu. Harus yakin dulu, ya. Dan pantas nggak kita dengan Allah?
Kenapa Pak Haji hajatnya kabul terus? Pak Haji merasa pantas. Yatim dia urusin, solusi diberikan yang terbaik untuk hidup orang. Pak Haji nih, kalau saya bilang, kalau dibelah tuh kepala Pak Haji tuh, nol isinya, nggak ada yang dipikirin sama dia. Bener Bu, karena kenapa? Enjoy dengan hidup, menikmatin hidup. Karena Pak Haji banyak rasa bersyukur. Nah kita terapkan seperti itu. Jangan ada yang dipikirin di otak ini Bu. Capek. Nanti mohon maaf nih, apalagi yang perempuan, Ibu kalau stres aja datang bulan bisa berubah Ibu. Dan itu memicu kanker serviks. Jangan, usia orang setan soalnya Bu. Saya paham. Ya, jangan Bu. Bapak-bapak ada datang bulan, enggak kan? Makanya saya fokus ke sini Pak. Kalau Bapak ini bulan ditanda-tangin biar puasa tetap bisa merokok. Gitu Pak, Bu. Berarti tidak boleh kan kita stres. Apalagi kita laki-laki Pak, jangan sampai stres Pak, nanti stroke, hepatitis, diabetes, jantung, ginjal. Alasannya gara-gara makan sate kambing. Kambing tidak salah apa-apa, kandak embek yang disalahin. Kan lucu Pak, karena pikiran kita banyak negatifnya ya. Prasangka baik dengan Allah, karena Allah itu seperti apa yang kita persangkakan. Apapun mendadak nih Pak, itu mahal loh Pak harganya Pak. Kenapa sih bilang mahal? Ide yang terlahir di pikiran kita, tidak semua orang Allah kasih. Ya Allah, ini petunjuk apa nih Allah? Cepet nabu Pak, pintar-pintarlah baca pesan dari Allah. Karena itu tidak ada kesempatan kedua kadang seperti itu tuh. Mungkin pernah Bapak naik mobil, tiba-tiba lewat depan masjid, saya bilang tadi, melihat orang sholat jamaah, kepengen Bapak sholat jamaah. Itu mahal harganya, cepatlah berhenti Pak, sholat walaupun tidak dapat jamaah tadi. Memohon ampun kepada Allah, karena Allah memberikan pesan itu. Takutnya Pak, nanti Allah kasih pesan, mobil kau tabrakan depan masjid, baru kau sholat. Capek Pak, nanti kata malaikat, ya Allah, tuh udah aku kasih peringatan, kasih azab belum? Nanti kata Allah. Dia mau tobat tuh. Besok yang kedua kali, ya Allah sudah lewat depan masjid itu tak juga mampir, kata malaikat. Besok dia mampir tuh. Besok tak juga mampir, apa kata Allah? Suka-suka hati kau lah. Tabrakan mobil tuh. Meninggal pula kita di tempat dalam keadaan kita tidak berwudu dan tidak dalam keadaan sholat. Nauzubillah min zalik. Hinanya hidup kita Bapak dan Ibu hanya memikirkan hidup yang baik di dunia. Pengen motor yang terbaik. Pengen mobil yang terbaik. Pengen rumah yang terbaik, pengen istri pun dapat yang terbaik. Tapi kita lalai bagaimana cara mati yang baik. Persiapkanlah mati yang baik. RDAY tepatnya di situ. Ingin kita semua mempersiapkan mati yang baik dengan cara istiqomah sebaik-baiknya. Jangan kau fikirkan masalahmu tadi, cukup kau taat kepadaku kata Allah. Sholat qobliyah ba'diyah, tahajud, duha, semua kita lakukan Pak Bu. Saya banyak testimoni orang kalau di RDAY ini yang tidak bisa ngaji tiba-tiba bisa ngaji. Saya kan ada tuh di grup itu tuh. Cuma nanti seling-selingnya ada yang bahas centong congkel, adalah biasa itu. Alhamdulillah aku udah congkel-congkel remes-remes. Grup kayak gitu tuh, kadang ketawa-ketawa. Iya Pak. Lagi enak-enak, saya lihat yang curhat, tok. Alhamdulillah udah aku remes-remes. Apa yang diremes nih, aku bilang gitu. Grup RDAY itu Pak, saya di situ Pak. Saya tinggal sholat aja udah 1.000 orang di situ tuh Pak. Sampai saya bingung sama lihat apa itu Pak. Nanti ada negur saya Pak, Kiai apa kabar bilang gitu. Entah siapa yang negur tuh lagi tuh. Aku scroll gak ketemu lagi chat. Karena kenapa di situ ada bahas remes-remes ya wajar, gitu kan? Ada bahas centong-mencentong gitu kan? Ada yang bahas kajian-kajian. Ya itulah nikmat RDAY. Semua masuk, semua kabul, semua Allah kabulkan hajat-hajatnya. Dengan cara kita, dengan ide kita masing-masing, tapi tetap di koridornya. Yang penting satu, yakin itu akan kabul. Udah, tetap prasangka baik. Ini dapat masalah, ngeluh lagi. Jangan ngeluh Pak. Ya. Pak kata Pak Haji tadi pasti kabul. Itu aja lagi. Ini Pak Haji apa lagi lagi Pak Haji? Ada lagi tadi. Itu dari saya ya, matur suwun. Allah Akbar. Pak Kiai, ini tamu-tamunya yang datang dan yang live 1400 itu mau disabdain sama Pak Kiai. Coba dong Pak Kiai sabdain. Mau gak? Nah, coba sabdain Pak Kiai. Terutama nih tamu yang nonton di Bintaro. Masya Allah. Yang di Geraha Bintaro nih. Masya Allah. Coba Pak Kiai sabdain Pak Kiai. Ginilah intinya satu, kalau ingin hidup kita jauh lebih baik, coba perbaiki hubungan kita dengan Allah. Tidak ada di dunia yang bisa merubah hidup kita, dan Allah itu maha membolak-balikan perasaan manusia, Bapak dan Ibu. Ya, RDAY sekali lagi saya ulangin, bukan tempat kita hanya menyelesaikan masalah. RDAY Pak Haji bangun adalah untuk kita punya satu sama lain keluarga. Saya ingin Pak Bu, nanti di Padang Masar kita kumpul satu kontingen. Iya, ingat Allah izinkan kita jumpa hari ini. Allah ingin kita berjumpa di Padang Masar. Nanti kita satu rombongan dengan anak yatim. Saya tuh kebayang tuh ada Pak Haji di situ, kotingan RDAY. Wah, syarat masuk surga itu mereka yang suka menjalin tali silaturahim. Dan kalau ingin hajatnya dikabulkan, banyak-banyak doain orang lain. Sekalipun kita punya anugerah, banyak doain orang Bu. Saya kasih tau kiatnya. Salah satu yang bikin kabulnya hajat-hajat saya itu demen banget ngedoain orang Pak Haji. Jadi saya tuh kalau sholat subuh ke masjid, kalau saya kadang bawa motor, 3 orang pertama yang saya jumpa itu saya doain. Jadi saya naik motor, kadang ketemu orang-orang yang mau dia muslim atau enggak, tulisan belakang lah, bawa sayur Pak, kadang kan depan rumah saya doain, ya Allah ya Rob,
berikan dia itu rezeki yang melimpah seperti air zam-zam mengalir, berikan dia hidayah yang terbaik dan pertemukan dia di surga denganku, berikan dia rezeki yang melimpah seperti air zam-zam yang mengalir. Nah, terus saya kalau jalan melihat musola masjid yang belum terbangun, saya bilang, ya Allah, limpahkan rezeki untuk warga sekitar agar masjid itu menjadi megah tanpa ada hutang satu peser pun masjid itu. Ketemu kucing pun saya doain, ya Allah, ini makhluk ciptaanmu, ya Allah, kasih rezeki untuk kucing ini, jangan sampai dia wafat dalam keadaan kelaparan. Dan saya tuh paling sedih, Bu, kalau saya naik mobil jumpa dengan ibu-ibu sama suaminya naik motor bawa anak hari hujan. Itu mau nangis rasanya diri saya tuh, karena saya pernah ngalami zaman saya susah. Bapak saya almarhum bawa motor Honda Supra Pit, Pak. Saya duduk di depan, kakak saya duduk di tengah, kami kejebak hujan. Di depan tuh mobil warawiri lewat. Masya Allah. Saya suka doain kayak gitu. Jadi kalau ada panas-panas, ada ibu-ibu gendong anaknya sama suami, itu saya pernah bisa tanya Umada, tuh saya suka gitu, ya Allah, berikan rezeki kepada keluarga ini, ya Allah, mereka makhluk ciptaanmu, tak layak mereka miskin karena mereka kau ciptakan dari hambamu yang paling kaya di alam semesta ini, ya Allah. Berikan mereka kendaraan terbaik tanpa mereka harus ada utang, kabulkan hajatnya dan pertemukan aku di surga dengan dia. Padahal saya nggak kenal. Terus saya kalau sholat Jumat, Pak, kan rame itu, Pak, saya berdoa, ya Allah, ya Rabb, aku menjadi saksi semua saudaraku yang ada di masjid ini, mereka orang baik, kau hapuskan semua dosanya, kau kabulkan hajatnya, pertemukan aku di surga dengan mereka. Saya nggak berdoa untuk diri saya malah. Pernah nggak Bapak kayak gitu? Karena Bapak merasa egois, macam Bapak aja yang punya masalah. Kita tuh kayak ngerasa kita aja yang punya masalah, Bu. Semua orang punya masalah, tapi pernah nggak kita doain orang? Pernah nggak Bapak dan Ibu ngedoain saudara Ibu punya masalah, ya Allah, masalahku pasti selesai, tapi tolong kau selesaikan juga masalah adikku, kakakku, saudaraku. Coba seperti itu. Permasalahan saudaraku, saya itu kalau lihat video dikirim di teks sama Om Mas Egi, Pak Nur, ada masalah orang EDI, saya tuh ngejek Al-Fatihah, ya Allah, ya Rabb, mereka semua saudaraku, ya Allah, kau berikan hidayah terbaik untuk mereka, kau tolong kau tuntaskan masalah mereka dengan caramu yang terbaik dan wafatkan mereka dalam keadaan terbaik, pertemukan aku di sorga dengan mereka. Selalu kayak gitu kok. Saya kalau ketemu, mungkin yang pernah ngecat saya bilang kayak gitu, mungkin ada yang pernah ngecat saya, kan saya doakan hajat ibu terkabul, kita ketemu di sorga. Saya kayak gitu terus ngomongnya, Pak, dan saya yakin kita semua akan masuk sorga. Mulai hari ini jangan fokus dengan masalah kita, coba doain banyak-banyak, Pak, doain orang, Pak, jangan egois lah. Ini kalau kita yang punya masalah, berdoa dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Janganlah, banyak doain orang. Pernah dengar ada habaib ulama, dia kalau kiainya sudah meninggal sering kirim doa, ya kan, kita sering kirim doa, saya kirim doa ke guru kita, itu mustajab, Bu, jangan main-main loh. Kadang-kadang kesowan ke makamnya atau apa, itu mustajab, saya ngalamin kok. Banyak-banyak mendoakan orang, walaupun orangnya pun tak ada. Yang jadi pertanyaan, kapan terakhir kita mendoakan saudara kita, sahabat kita? Karena syarat yang paling hebat di dalam Allah menjawab doa tadi adalah banyak mendoakan orang lain. Namanya butuh dahsyat itu, Bu. Nanti keluar pas jadi jalan, Bapak lihat orang yang lebih susah dari kita, doain, Pak. Ya Allah, ya Rabb, berikan dia rezeki yang melimpah seperti air zam-zam yang mengalir. Berikan dia hidayah yang terbaik, kabulkan hajat-hajatnya besok pagi dengan caramu, ya Allah, ya Rabb, dan pertemukan dia di surga denganku. Aku yakin dan percaya dia orang baik dan orang yang beriman. Berikan hidayah yang terbaik walaupun Bapak tidak kenal. Tanpa Bapak sadarin, Bapak tuh doain diri sendiri, ya enggak? Mulai hari ini, Bu, ini kalau ibu-ibu nih, kalau sama tetangga julid dikit, ya Allah, sambar petir rumahnya, ya Allah. Jangan, itu kan, Bos, sabdanya yang jedret, yang mantap, Bos. Ini tadi barusan Japriji minta sabdanya Pak Kiai. Nah, coba Bisa ulangi lagi, Bos. lagi, udah dong. Sabdanya untuk yang hadir dan yang nonton di Ya. live 1400, terutama Siap. yang Japri dari Geraha Raya Bintaro. Masya Allah. Geraha Raya Bintaro. Ini jam-jam Cluster Viola, coba, Serbola. Bos. Oke, minta Sabdanya, Bos. Itu yang Tepuk tangan dulu dong. saya jadi bingung jadi kalau mau disuruh kayak gitu tuh. Karena saya tuh kalau saya ngomong itu, Bu, Manjur. sesuka hati saya aja. Manjur. Dan saya itu kalau sebelum ngomong, Pak Haji, saya sholawat. Tadi ada sebelahnya, ya Allah, apa yang kuutarakan ini sesuai dengan apa yang engkau rencanakan dan yang kusampaikan adalah untuk yang terbaik dari mereka yang mendengarkan. Manjur. Ayo, Bos, sabdain, Bos. Ya. Semangat, tepuk tangan dulu dong. Jadi Dengerin sabdanya, nanti diaminin ya. Ya. Yo, sabdain, Bos. kalau daripada sabda lebih bagus kita doa lagi kayaknya, Bu, ya. Jadi saya kalau disuruh sabda tuh merasa saya tuh belum pantas, Pak Haji. Saya Pantes, ayo dong. masih manusia penuh dosa, masih belajar istiqomah nih. Manjur. Ayo, sabdain, Bos. Oke, kawan-kawan dan ibu semua yang hadir di sini dan terutama yang live pada hari ini, ingatlah dan percayalah, hidayah itu Allah berikan dengan semua cara. Sahabat yang menonton hari ini dengan live vote, Allah yang menggerakkan hati kawan-kawan agar bisa menonton kami semua. Bagi mereka yang hadir dan menonton hari ini, ya Allah, ya Rabb, kabulkan hajatnya. Hapuskan dosa-dosanya, berikan yang terbaik dalam hidupnya, ya Allah. Dan yakinlah bahwa surga tempat kita bersama.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepada Engkau kami meminta, hanya kepada Engkau kami memohon, dan hanya kepada Engkau lah kami menjadikan doa ya Allah ya Rabb. Bila dengan ikhtiar kami hari ini belum Kau kabulkan hajat-hajat kami ya Allah ya Rabb, berikanlah besok pagi kami petunjuk bagaimana cara kami memohon dan berikhtiar agar esok pagi Kau kabulkan hajat-hajat kami ya Allah ya Rabb. Sekalipun mustahil sama manusia ya Allah ya Rabb. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah ya Rabb, semoga apa yang kami takdir, semoga apa yang ku ikhtiarkan ini menjadi takdirku ya Allah ya Rabb. Dan semoga apa yang kami rencanakan ini sesuai dengan rencanamu ya Allah ya Rabb. Tapi bila tidak sesuai ya Rabb, kami yakin akan ada hari di mana kami menangis bukan karena ujian dan cobaan lagi ya Allah, tapi karena Kau ijabah doa-doa kami, bahkan yang Kau beri lebih daripada yang kami minta ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal minkum wa karim. Masya Allah, tabarakallah ya Allah. Tepuk tangan dong. Saya yakin dan percaya kok hati itu nyaman, tenang seperti kita berdoa. Pasti kabul. Yakin dan percaya. Ya. Saya lihat tadi auranya nggak punya hutang semua kalau saya di sini. Ya. Yakin Pak, dapat. Bos, berani gak ulangi lagi sabdanya sekali lagi aja? Coba bos, sekali lagi. Oke. Acting mulai. Masya Allah. Oke. Yang pasti yang saya sampaikan di sini untuk yang menonton dan yang kita hadir pada hari ini itu bukan hal kebetulan. Yang namanya pertemuan, perpisahan, hidup, mati, sehat, sakit, kaya, miskin telah Allah tetapkan. Tapi yakinlah, tak mungkin kita terlahir miskin karena kita tercipta dari yang maha kaya. Untuk kalian yang menonton yang hadir pada hari, yakin dan percaya Allah akan kabulkan hajat-hajat kita. Tak mungkin kita akan miskin. Yang sakit Allah sehatkan, yang susah Allah sehatkan. Ingat kawan-kawan, RDAY adalah tempat bukan menyelesaikan hutang, tapi Allah kabulkan. Mulai detik ini, yang ada hari ini, yang nonton live ataupun hari pada ini, Allah kabulkan 10 miliar setiap bulan tanpa harus capek, tanpa harus komen, tanpa harus mengeluh, dan pasti kabul. Allahu Akbar. Insya Allah pasti kabul. Terus sekali lagi Pak Haji nyuruh lagi, aku minta bayaran double. Sekali lagi biar 3 kali. Sekali lagi. Ya. Minum dulu. Tepuk tangan dong. Biar manjur sekali lagi. Aminnya kenceng ya. Sekenceng-kencengnya. Ayo bos. Bismillah. Acting mulai. Tuh kan aku jadi bingung kalau disuruh Pak Haji kayak gitu. Yang pasti kita harus happy hari ini ya. Kenapa? Dengan kita happy, dengan kita bahagia itu malaikat itu datang lebih gampang ya. Untuk yang menonton, saya sampaikan hari ini, lupakan masa lalumu karena kenapa Allah punya rencana indah untuk masa depanmu. Semua yang Allah hadirkan dalam hidup kita pada hari, Allah punya rencana indah untuk hidup kita. Apa itu? Kurang kencang aminnya. Hari ini hari yang baik, dan yang pasti Allah kabulkan hajat kita dengan keadaan yang terbaik. Untuk yang menonton pada hari ini dan yang hadir pada hari ini, Allah kabulkan hajatnya. Yang kepengen mobil baru besok Allah berikan. Yang kepengen motor baru Allah kabulkan. Hutangnya Allah lunaskan. 10 miliar setiap bulan Allah hadirkan untuk hidupnya. Dan satu hal lagi, kami yang berkumpul hari ini dan yang nonton live pada hari ini, yakin dan percaya Allah akan pertemukan kita di surga yang terbaik. Amin Allahumma amin. Satu lagi kawan-kawan. Amin Allahumma amin. Pasti kabul. Amin. Oke, alhamdulillah. Jadi tadi aminnya itu Bapak dan Ibu langsung disambut dengan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jadi banyak syukurnya daripada banyak inginnya, banyak syukurnya daripada banyak mikirnya, banyak syukurnya daripada banyak komennya, banyak syukurnya daripada banyak maunya. Mau saya nanti setelah keluar dari sini, berani gak Bapak dan Ibu ucapnya hanya syukur aja sampai besok pagi. Kan tadi disabdain besok pagi terkabulnya. Jadi kalau memang Bapak dan Ibu belum ada titik-titik yang terang terkabulnya, bisa gak syukurnya jangan berhenti. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini
jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.